Selamat malam buat semuanya. Selamat datang kembali di acara webinar dari Cisai, webinar yang kedua. Yang webinar kali ini itu judulnya itu tentang child free, apakah itu stress free. Nah, jujur mungkin di Indonesia ini sekarang tuh child free itu menjadi suatu hal yang sangat populer baru-baru ini ya, di media sosial, mungkin kalau lihat di Instagram, di artikel-artikel, karena ada salah satu selebgram Indo yang dia itu memproklamirkan bahwa saya dan pasangan saya adalah child free. Nah, dari situ banyak banget tuh pro kontranya ya. Nah, pada malam ini kita akan mulai membahas tentang child free itu, apakah benar child free itu akan membuat kita menjadi stress free, atau child free itu membuat kita malah makin stres gitu. Nah, pada hari ini webinar itu akan ada dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama pembicara itu adalah Bapak Rahmat Reza, dan yang kedua itu ada Bapak Robert Oluwarraja Guguk. Pasti semuanya udah berkenal ya sama dua pembicara ini. Nah, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama itu kita akan ada sesi pertama itu oleh dengan Bapak Reza, terus dilanjutkan dengan Q&A, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Oluwarraja Guguk, dan kemudian akan dilanjutkan juga oleh Q&A. Nah, saya nggak mau berlama-lama lagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita yang pertama, Bapak Rahmat Reza. Siapa sih Bapak Rahmat Reza? Bapak Rahmat Reza itu adalah seorang penulis buku yang bukunya itu kayaknya udah banyak banget ya Pak ya. Banyak banget tema-tema tentang fatherless, tentang father. Nanti mungkin beliau juga akan banyak membahas tentang father. Kemudian beliau adalah seorang relawan juga di gereja GBP, dan yang unik adalah seorang arsitek. Ternyata seorang arsitek yang berpindah haluan menjadi seorang penulis tentang fatherless. Nah, saya nggak mau berlama-lama lagi. Saya mau mempersilahkan Bapak Rahmat Reza untuk memulai sesi pertama. Oke, terima kasih Tasya, terima kasih Bang Robert, terima kasih juga buat saya yang udah undang saya hari ini hadir bersama buat membahas tentang topik child free ya. Saya mau share screen dulu sebentar ya, biar kelihatan. Jadi tadi seperti udah dibilangin, oke, gitu ya, udah kelihatan ya, bisa lihat ya, oke. Ya betul, tadi dibilangin ya, saya seorang arsitek, tapi kurang lengkap ya, dan itu relawan di gereja itu mau udah zaman dulu banget waktu saya dari SMA ya. Sekarang mah udah nggak jadi di situ lagi ya, gerejanya udah pindah, udah ke mana gitu. Betul banget, saya arsitek, tapi bukan selain arsitek juga. Kalau ada yang kenal saya tuh sekolahnya banyak Bapak Ibu ya. Saya jadi udah sekolah arsitek, sekolah bisnis, terus sekolah teologi, terus sekolah pendidikan Kristen gitu, ambil MDiv segala macam. Jadi banyak ya topinya yang dipakai sampai bingung gitu ya. Terakhir pekerjaan saya adalah seorang asisten pendeta di gereja internasional di Bandung gitu ya. Jadi gaya gitu, gerejanya Inggris-Inggrisan, semuanya Inggris-Inggrisan. Banyak orang bulenya juga. Siapa tahu ada yang mau gitu ya, gabung ke sana. Nah, di dalam perjalanan itu ya, karena saya juga mau langsung cerita aja ya, karena cuma punya waktu 30 menit buat cerita. Siapa saya, apa hubungannya dengan child free, kenapa, apa hubungannya. Nah, di tahun 2018 itu Bapak Ibu, saya yang bukan siapa-siapa, yang bukan penulis maksudnya, atau menulis buku gitu ya, dapat inspirasi nulis buku. Sampai hari ini udah nulis buku dan bukunya sudah ada 10 judul gitu ya. Kalau ada yang belum update, 10 sekarang Bu Fatik. Waktu lagi itu di kelas baru 9 apa 8 gitu ya. Tahu bertelur 2 lagi setelah kita nggak bertemu berapa bulan doang aja gitu. Nah, semuanya itu dimulai dari buku pertama ini, yaitu yang saya kasih judul My Father's Story 2018. Nanti ada ceritanya gitu ya. Terus dari situ langsung, wah semangat, jadi selebritis gitu ya, diundang-undang ke sana kemari, semua pada baca bukunya, kayak gitu ya. Bahkan orang yang bukan orang Kristen juga baca bukunya gitu ya, teman saya juga bingung. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kenapa? Karena saya ceritain tentang fatherlessness gitu ya, tentang kondisi tidak punya ayah. Ini diundang di gereja, ke sekolah, segala macam gitu ya. Banyak. Nah, di dalam buku saya itu, saya menciptakan satu buah matriks ini ya, buat menceritakan apa sih yang disebut, atau dalam definisi saya sendiri, apa itu yang namanya fatherless itu.
Jadi buat saya seorang ayah itu harus hadir, kehadiran di atas nih, dan juga dia harus punya pengaruh atau dampak. Jadi bahasa Inggrisnya ini present dan influence gitu ya. Nah, nanti lihat ada atas positif, bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu saya kasih tulisan kuadrannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau dibacanya ya gitu, ayah ideal, dia hadir secara positif dan dampaknya atau pengaruhnya positif juga gitu ya. Nah, sebentar, saya ini kayaknya udah di mute ya. Ya, oke. Nah, terus udah gitu, ayah patung dia hadir tapi dampaknya negatif. Kemudian ayah memori dia udah tidak hadir lagi dan pengaruhnya tapi pernah ada pengaruh positif. Oke, bentar, bentar. Oke. Dan terakhir adalah yang dua-duanya negatif. Dia tidak hadir dan juga pengaruhnya negatif, yaitu disebut ayah hantu gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita ayahnya tidak ayah ideal, atau kita punya ayah patung, ayah memori, dan ayah hantu, kita itu jadi orang-orang yang fatherless, dibilang gitu. Karena banyak banget nih fatherless sekarang, orang-orang yang fatherless, baik yang udah sadar dengan dirinya itu fatherless atau tidak. Disebabkan oleh 4 biasanya. Apa ayahnya tidak hadir, atau ayahnya lalai, kalau ayahnya tidak mampu, atau ayahnya terpaksa jadi ayah, atau tidak siap, belum siap menjadi ayah gitu ya. Nah, kita-kita ini yang jadi anak, walaupun kita udah tua, kita ini hidup dengan apa namanya luka ayah dan juga kekurangan ayah atau pengayahan atau pembapaan ya, ada father hunger gitu. Nah, di sini tuh ada dampaknya nanti dari sini ya. Saya bahkan saking pengen taunya karena saya juga seorang fatherless gitu ya. Bapak Ibu kalau belum pernah kenal sama saya, belum pernah dengar saya cerita selalu dari buku pertama. Bahwa saya juga fatherless. Saya baru mau mengakui dan ngasih tahu ke dunia itu setelah sambil nulis buku itu gitu. Bahwa saya fatherless gitu ya. Nah, saking pengen tahunya, waktu saya sekolah lagi pendidikan Kristen, saya juga melakukan penelitian buat tesis saya tentang dampak dari luka ayah. Dan di situ ditemukan bahwa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, khususnya yang fatherless. Ini urutannya, ya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Emosi, sosial, fisik, intelektual, rohani. Itu nomor 1, benar-benar nomor 1. Kan ada 12 sampel gitu, semuanya bilang emosi kena, terus kedua sosial, ketiga fisik, keempat baru paling bawah rohani gitu ya. Dan saking apa pentingnya ini, makanya buku yang terakhir itu saya tulis tentang fatherless universe. Apa sih yang terjadi, dibahas lagi tuh satu-satu limanya sama saya, dijabarin gitu ya. Kenapa itu termasuk seperti yang hari ini kita bertemu hari ini, apa hubungannya antara fatherless dengan si child free itu, atau perilaku child free gitu ya. Kondisi fatherless dengan perilaku child free alias nggak mau punya anak atau memutuskan untuk tidak punya anak gitu ya. Kenapa? Karena saya percaya itu terjadi karena dia tuh apa terkena dampak secara emosi dan sosial, dan mungkin juga fisik ya, tapi paling utama yang kedua ini, emosi dan sosial. Dari waktu saya pertama kali 2018 cerita ke sana kemarin tentang fatherlessness ini, di belakang itu selalu ada yang bertanya gitu ya, apa terutama yang laki-laki, Pak saya nggak mau punya anak nanti kalau udah menikah. Itu dari awal apa saya cerita buku saya, pertanyaannya selalu itu loh. Nah, karena kan mereka semua pada pengen punya pacar gitu ya, pada pengen menikah, tapi udah belum apa udah langsung bilang saya nggak mau punya anak. Atau pertanyaannya yang lebih halus, saya ngerasa nggak sanggup nanti jadi ayah atau jadi ibu, karena saya nggak punya contoh, nggak punya teladan bagaimana jadi ayah atau jadi ibu yang baik itu, Pak. Nanti saya nggak mau anak saya, kalau saya punya anak nanti anak saya takutnya jadi fatherless atau motherless lagi ya. Pertama karena tidak mau punya anak karena takut, tidak ada kepercayaan diri, tidak tahu bagaimana nanti apa membimbing atau mengasuh anak segala macam gitu ya. Kenapa? Karena dia juga berasal dari kondisi yang sama gitu ya. Tidak punya model, tidak punya contoh, tidak punya panutan, tidak punya tempat bertanya. Jadi itu langsung nomor 1 untuk emosi, dampak emosinya terasa. Fear, tidak takut, dan tidak punya kepercayaan diri. Saya selalu jawab dulu, makanya baca buku gitu ya, salah satu solusinya. Dan kedua, merasa tidak sanggup untuk menjadi ayah atau ibu yang baik.
dalam waktu nanti dia membina keluarga ya. Karena nyambung tuh ke psikologi itu ya. Banyak masalah di dalam keluarga, walaupun mau fatherless atau enggak pasangannya, yang enggak fatherless aja susah gitu ya buat bisa berelasi dalam keluarga dengan sehat. Kalau salah satunya fatherless, itu langsung kayak jomplang gitu. Maaf Jadi kayak Pak Reza, itu ya, kayaknya presentasinya ada keblok sama warna abu-abu di sini. ini ya, oh ya ini. Oke, kita pindahin. Udah ya, hilang ya. Karena tidak Pindah. sanggup menjadi ayah ibu yang baik, tidak dapat berelasi dengan sehat. Hubungan suami istri jelek, gitu ya. Karena tadi itu, karena misalkan ayahnya fatherless, nanti dia dikit-dikit langsung marah, dikit-dikit langsung main fisik kayak gitu-gitu ya, atau main perang dingin kayak gitu. Nah, sementara kalau ibunya itu dari keluarga yang ideal, yang sehat, selalu nanti ribut jadi kenapa digituin anaknya, kenapa digituin anaknya, kayak gitu ya. Karena secara relasi yang fatherless itu susah buat berelasi dengan orang lain, dengan dirinya aja susah, apalagi dengan anak lain atau punya anak. Jadi dia pilih buat child free. Kalau di dalam bahasanya saya akarnya itu semuanya itu karena dia trauma fatherless. Ya. Ada luka-luka ayah yang masih belum dipulihkan atau belum mengalami pemulihan gitu ya. Maka selalu saya bilang dimanapun juga solusinya makanya butuh pemulihan dari luka ayah dan ibu. Pemulihan itu susah, belum nanti ini baru baru stepnya gitu ya, biar nanti bisa move on, biar nanti bisa belajar, biar nanti nggak takut lagi, biar nanti punya kepercayaan diri gitu ya. Tapi kalau dalam pandangan saya, apalagi karena saya mengalami dan juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu, waktu dulu gitu ya, saya udah pernah cerita juga, mungkin Ibu Fatih pernah dengar, waktu dulu saya juga waktu merit, sebelum merit pun saya udah bilang ke pacar saya yang sekarang istri saya, nanti kalau kita merit, kita nggak mau punya anak ya. Saya juga sama Bang. Sebelum ada ribut-ribut child free, saya udah duluan gitu ya. Nggak mau punya anak ya. Gitu. Kenapa? Banyak alasannya. Kasihan nih bawa anak nanti ke dunia yang kacau balau ini ya. Belum ketemu saya jadi ayah yang garang, yang eh, apa kayak gitu-gitu lah ya pokoknya nanti takut saya rusak anak saya pokoknya banyak ketakutan yang tadi saya bilang saya juga tuh nomor satu gitu ya tapi puji Tuhan syukurnya gitu ya, setelah 9 bulan hidup bareng berdua terus ada rasa sepi gitu. Tumbuh oh gini doang hidup tuh ya kok nggak rame gitu ya ayo kita bikin kekacauan di dunia ya udahlah berdoa minta anak terus dikasih sama Tuhan. eh, Berdoanya juga nggak cuman Tuhan mau punya anak yang enggak loh saya memang kurang ajar gitu ya sama Tuhan saya bilang Tuhan saya mau anaknya perempuan Tuhan ya perempuan gitu nggak mau laki-laki udah langsung itu sih untung dikasih anaknya perempuan coba kalau nggak saya kenal lagi trauma gitu ya karena saya nanti reject dia gitu wah itu mah keren lah pokoknya ya tapi saya juga ada di situ makanya saya bilang perlu tapi itu dulu sebelum saya nulis buku dan saya mempelajari juga tentang fatherlessness saya. Jadi saya juga ya udahlah karena kan saya suka baca buku. Saya sih baca buku, belajar bagaimana jadi ayah, bagaimana untuk persiapkan anak dan segala macam. Jadi kurang lebih saya bisa lah nggak repot-repot amat gitu ya. Tapi masalahnya nggak gitu. Kalau di dalam dunia fatherless nih, ini juga baru saya ciptain beberapa bulan yang lalu tahun lalu di dalam dunia fatherless kayak gini nih kalau kita fatherless atau kita di fatherlessin atau kita mengalami fatherlessness kemungkinan juga kita mengalami motherless nanti yang kita hasilkan ini adalah atau kita itu menjadi para laki-laki anak ya karena kalau belum pemulihan kayak anak-anak kelakuannya gitu belum dewasa anak laki-laki atau anak perempuan yang terhilang gitu. Dan nanti akhirnya kita kalau maksain tanpa tahu apapun, tanpa persiapan atau disuruh menikah, harus punya anak, nanti kita akan menciptakan generasi masa depan yang lost juga gitu. Makanya di situ dibilang, di mana child free-nya? Tuh di situ tuh. Antara kita di sini, di anak-anak laki-laki perempuan yang terhilang, di situ nanti kita ambil keputusan. Untuk itu, kata kita gitu ya, para fathers, ya udah jangan punya anak deh karena kita nggak mau kita mau putus tuh biar nggak nambahin lagi fatherless atau motherless yang baru makanya saya bilang tuh Bang Robert waktu sebelum mau presentasi yang fatherless mah kemungkinan besar teknik bertahan hidupnya ya pilih nggak mau punya anak karena pelajaran hidupnya itu membentuk dia akhirnya secara otomatis pilih ke situ
kalau dia sadar gitu ya, karena dia nggak mau ngulangin hal yang sama. Dia juga belum selesai. Saya juga kayak gitu, sadar banget. Nggak mau, nanti aku bakal turunin ini luka-luka aku ke anak-anak aku. Jadi aku putus buat nggak mau punya anak. Bukan masalah repot nggak repot, punya anak mah pasti repot gitu ya. Butuh uang pasti macam, pendidikan makin mahal. Sekarang kita inflasi apa segala macam gitu ya. Sekolah susah karena pandemi ya. Tapi yang lebih dalam karena ini, karena kita ngerasa takut, kita ngerasa nggak sanggup buat menjadi ayah dan ibu yang baik. Saya baru 10 menit, oh hebat. Oke ya, terusin. Nah, untuk itulah makanya saya beraniin diri buat bikin pelayanan yang namanya Simple Fatherless Story ini. Dengan visinya yang utama adalah buat yaitu biar kita itu bisa menjadi ayah ideal atau bisa mencicipi apa yang namanya ayah ideal kalau kita fatherless gitu. Atau kalau kita yang fatherless, kita mau belajar jadi ayah ideal biar kita nggak mengulang hal yang sama di dalam hidup kita ini gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, menulis buku ini. Dalam 4 tahun ini udah nulis buku gitu ya. Terus pengajar. Sekarang saya berani ngajar lewat seminar sendiri loh, Bu. Karena apa namanya? eh, eh, apa bosen gitu nungguin gitu ya, pengen lebih cepet gitu. Terus udah gitu bikin konten. Terus dulu ada perkumpulan fatherless saya bikin ini BC. Before COVID saya bikin perkumpulan fatherless. Sekarang saya bikin juga tapi lewat Zoom gitu ya. Dan yang saya mau, saya senang banget hari ini diundang. Saya mau ngadain namanya workshop pemulihan luka ayah. Ya, yaitu adalah minggu depan gitu ya. Jadi cocok banget itu timingnya gitu ya, hari ini nyambung dengan yang tadi. Dan juga nanti mungkin satu hari buat pelatihan mentor fatherless gitu ya, kayak di kelas LK3 itu kayak gitu. Saya lagi ngajar buat cara para konselor buat jadi mentor fatherless. Karena para fatherless beda, punya dunia sendiri, nggak mempan nanti pakai teknik-teknik konselor yang umum gitu ya, harus lebih bagaimana gitu ya, lebih dipikirin, ada trik-triknya. Ini juga berbarengan dengan acara ini saya baru mulai tahun ini, jadi saya adain sendiri ya, ini kemarin 11 Februari, terus tentang melepaskan pengampunan 25 Februari, dan ini persekutuan tadi itu buat PT Party gitu ya, perkumpulan para fatherless. Saya juga adain, Bu. Ibu kan belum tahu ya. Jadi sekarang tahu. Kayak gitu-gitu ya. Workshop pemulihan kaya minggu depan ini. Dan juga topik-topik yang lain. Karena si fatherless ini bukan masalah tentang child free doang loh gitu. Nanti itu ada di nomor 9. Kalau dia jadi single atau dia nanti mau pacaran, itu masalah lagi gitu ya. Karena muncul di situ nanti dalam gaya berpacaran. Terus nanti dalam pernikahan muncul lagi. Itu juga banyak banget tuh yang punya masalah KDRT segala macam karena yaitu fatherless itu atau motherless ya. Dan akhirnya nanti berhubungan dengan single parenting juga, muter-muter jadinya ceritanya ini. Tapi akarnya tetap sama, yaitu si fatherless itu ya. Dan semuanya ini berdampak terus seumur hidup bagi kita yang fatherless gitu ya. Tapi saya yakin yang nggak fatherless juga mengalami dan mengalami masalah-masalah yang sama dalam hal itu ya. Kalau yang fatherless 2-3 kali. Ini buku-bukunya juga ya yang saya udah tulis, nanti saya share boleh. Cuma mau ngasih lihat aja nih kesempatan gitu biar tahu gitu ya bahwa ada solusi, ada cara, dan saya udah lakukan ini buat juga mendukung Sacha dan Dok Bito ini, Bang Robert. Jadi kita bisa maju bersama-sama buat mencoba memberi jalan keluar. Bahkan saya sekarang mau berani karena diminta sama yang lain juga ya, Pak, kalau les negatif banget, mana yang fullnya Pak, fatherfulnya gitu ya. Jadi nanti saya juga mau nulis ini tahun ini tentang bagaimana kita juga harus mempersiapkan diri kalau kita mau menjadi ayah gitu ya, atau ibu pada protes juga, Bapak ngomong ibu ayah terus ibu-ibu kok ditinggalin. Enggak, ibu-ibu juga ya, karena harus berduaan ikut satu tim biar nanti kita bisa ya tadi itu putusin child free atau nggak child free. Masalahnya gini, banyak banget orang yang menikah yang pengen punya anak gitu loh, dan nggak dijawab-jawab doanya sama Tuhan, dan sampai hari ini dia tetap nggak punya anak gitu. Sementara satunya lagi para fatherless auto bakal pilih child free sebelum nanti akhirnya mereka berubah atau mengalami breakthrough kayak saya gitu ya.
Saya benar-benar konyol, cuma ngerasa kok sepi amat gitu ya hidup saya. Kalau kita cuma berduaan aja sampai tua, serius nih, saya aja langsung menjilat ludah saya sendiri dan akhirnya mau punya anak, tapi satu aja Tuhan, nggak mau dua tiga, satu aja cukup gitu ya, enough for me, karena cuman bisa segitunya gitu ya. Tapi aku berani dan akhirnya sekarang nggak menyesal walaupun aduh sebelnya gitu ya punya anak. Kalau udah keras kepala, kalau udah nggak bisa diomongin, kalau udah tambah dewasa, tambah kok beda ya sama saya. Kok contohnya lagi, nggak boleh keras-keras nanti anaknya kesini. Kok nggak sepintar saya gitu ya. Wah itu serius loh, anak saya tuh nggak sepintar saya loh. Itu aduh benar-benar Tuhan tuh adil gitu ya. Jadi biar sayanya yang sabar, saya yang nurunin semuanya, standarnya diturunin, pressure-nya diturunin. Coba bayang nggak sih? Kita kan pengen kalau aku gelarnya 5, anak aku gelarnya harus 6 kan? Gitu loh. Iya dong, harus lebih hebat dari ayahnya kan? Gitu. Untung lah ayahnya udah bertobat, jadi ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa lah. Gitu. Nggak sepintar daddy, nggak sepintar mami juga gitu ya. Kita nerima. Kita mau rubahin. Yang penting kita tetap enjoy, kita happy sebagai family, dan bahkan kita bisa bantu kamu. Kamu mau jadi apa sih sebenarnya? Mau jadi apa? Mau sekolah, mau kuliah, mau nggak kuliah, udah diterima itu. Tadi nggak mau cerita sih, tapi ini ya, anak saya tuh udah kuliah loh 1 tahun, tapi akhirnya dia bilang dia nggak sanggup, padahal IPK-nya tuh hampir hampir 4, bukan IPK-nya 1 atau 2 loh, hampir 4, tapi dia bilang dia nggak mau, nggak sanggup, nggak kuat, males, dosennya begini, temennya begitu, aku langsung bludruk itu langsung. Mestinya kan kita marah ya, tapi karena kita nggak mau bikin anak kita jadi fatherless lagi, dan ada hal yang lebih penting daripada dapat 1 lembar ijazah gitu, aku juga udah berubah Bu. Jadi akhirnya oke deh, dengan berat hati, oke nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, daripada nanti kena mental health terus itu harus dikonselor, harus cari konseling kan males gitu ya. Jadi ya udah, sekarang dia berhenti, nanti kita cari apa ya yang kamu mau, sekolahnya online aja atau apa gitu-gitu ya, atau belajar skill hidup atau kayak gitu-gitu, kan dia anak perempuan juga gitu ya. Kayaknya ya udahlah, dia jadi anak yang nanti ngegantungin sama suaminya aja gitu. Jadi ibu rumah tangga yang baik, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah jadi dosen, nggak usah jadi konselor, nggak usah jadi penulis buku kayak bapaknya gitu. Kalau bapaknya pengen banget nih. Kayak gitu Bapak Ibu, suka dukanya kalau punya anak dari saya yang mewakili para fatherless. Demikian presentasi saya hari ini. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ikutan, kalau ada yang mau tahu apa, lihatlah Instagramnya ya, atau YouTube-nya atau websitenya. Silakan, nanti boleh kontak juga ke panitia, nanti pasti dikasih kontaknya. Begitu dari saya out screen dulu ya, selalu lupa nih. Bagaimana nih? Oh, stop share. Jadi saya senang banget kalau ditanya. Hmm, ya, kurang dari 30 menit. Sip. Oke. Silakan. Wow. Kayaknya kita banyak banget ya dapetin tentang fatherless. Kita udah mendapatkan benang merahnya gitu antara fatherless. Kenapa sih fatherless? Kebanyakan fatherless bisa menjadi child free. Nah, sekarang saya mau buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Reza. Kalau bisa ya. Apakah bisa raise hand? Atau masih mencerna dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya memang sengaja kebut-kebut presentasinya, karena biasanya kalau nggak dikebut-kebut saya bakal bisa lama, nggak ada kelar-kelarnya nanti ceritanya. It happens. Ya. Nanti kita Bila ada yang paling mau bertanya, tunggu boleh raise berapa hand. menit aja. Kalau nggak ada yang bertanya, boleh move on. Nanti pertanyaannya ditumpuk ke belakang, nggak apa-apa. Di akhir ya. Hmm. Oke. Kita akan tunggu ya untuk pertanyaannya. Biasanya yang buka video mau bertanya tuh. Cuman dia harus didorong dikit. Ayo silakan Pak Berry, mau tanya apa? Oke. Saya mah punya radar itu soalnya. Ibu Fatik abis ini pasti mau nanya. Orang Indonesia suka Silakan. malu-malu gitu. Yes, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak
Pak Pendeta Rahmat ya. Jadi Pendeta lagi. ya, saya tadi tertarik ketika ada salah seorang teman saya tadi, Lydia Doa, share di grup eh, tentang fatherless ini. Dan memang Oh, biasanya anak-anak yang fatherless itu banyak persoalan dalam hidupnya. Terutama dalam nanti relasinya ketika dia menikah lagi. Dan terima kasih tadi, sangat jelas sekali hubungannya. Saya baru menikah, awalnya pun saya takut untuk punya anak, begitu. di Eh, jadi saya tahan 1 tahun, tapi saya pikir kenapa, bertobat. alasannya apa, kenapa takut begitu. Dan memang sepertinya ada kekosongan sebuah apa namanya orang tua, terutama seorang bapak yang eh, ya mungkin mereka mengasihi, tetapi kehadirannya dalam pertumbuhan saya itu lebih banyak orang tua dari ibu begitu. Biasa kalau di Sumatera itu biasa itu lebih seorang laki-laki itu lebih dekat dengan ibu gitu. Nah, pertanyaan saya, ketika kita tidak sadar sebetulnya ada ini sedang kekosongan jiwa kebapaan dalam diri sendiri. Saya sudah seperti bapak sekarang, tapi kok saya kayak Yes. ibu-ibu ya gitu. Kayak ibu-ibu, apa ini pengaruh apa namanya, saya dibesarkan lebih banyak eh, oleh pemikiran-pemikiran feminisme dari orang mama saya, sedangkan dari papa saya kan biasanya itu kalau orang tua itu di Batak itu lebih suka di kedai tua lah, main catur lah gitu kan, Tuh. sehingga ya terbentuklah satu apa eh, dibilang fatherless enggak, tapi kalau dibilang fatherless juga mungkin iya juga, jadi Ya, seperti setengah-setengah. ya, Jadi bagaimana kita memahami bahwa diri kita sedang itu mengalami fatherless gitu. Ciri-ciri apa saja? Salah satu tadi saya sudah dapat. Oh, tidak mau punya anak awalnya. Tapi ya saya puji Tuhan, sekarang anak saya umur 2 bulan. Jadi saya rasa itu sudah aman. aman saya di situ. Dan perempuan juga. Jadi seperti Pak Rahmat ya. Sudah Perempuan aman, Pak. Sudah aman maksudnya udah berhenti diomelin sama mami sama ayah kapan punya kapan punya anak gitu maksudnya ya. biasanya saya tidak terlalu terpengaruh dengan hal itu. Saya bilang mau ada mau tidak, saya yang berkeluarga, saya bilang begitu saja. Oh, oke oke. Ya. Ya, saya kayaknya udah nangkep pertanyaannya. Saya mau jawab. Tadi saya juga mau langsung jawab. Kayaknya kebanyakan gaul sama ibunya nih. Ya, udah jelas itu pasti. Jadi aja bapak juga udah ngaku kan, gaya pembapaannya kayak ibu-ibu gitu. Memang iya itu. Kenapa? Karena kita cuman bisa melakukan apa yang kita dapat contohnya gitu. Tadi saya udah bilang kan, kalau contohnya kebanyakan dari ibu, ya akhirnya jadilah kayak ke ibu-ibuan gitu ya. Misalkan cerewet gitu ya. Cerewet banget, semua diributin. Yang kecil-kecil kan ibu-ibu biasanya gitu kan. Bapak-bapak mah diem aja, tinggal tinggal apa namanya pelototin dikit, anak diem kan langsung tahu. Oh, sebentar lagi gue dimarahin, langsung diem gitu ya. Kalau ibu-ibu nggak dicerewetin terus gitu ya. Itu betul, Pak. Kebanyakan orang nggak sadar. Makanya saya hadir di dunia ini gitu buat bikin kesadaran gitu bahwa kita tuh belum atau kurang mendapat pembapaan gitu ya. Makanya saya bilang pembapaan itu penting. Kalau enggak dibapai, jadilah kita kayak gini. Dan tadi itu ya bahasa saya udah lebih sadis lagi. Kita jadi kayak terhilang, ada yang hilang. Siapa yang hilang? Itu bapaknya. Bapaknya di mana? Tadi orang Batak bilang ada di kedai main catur. Kalau di mana lagi mabuk-mabukan, lagi mana lagi berjudi. Itu memang kayak begitu gitu kalau di Indonesia gitu ya. Dan itu juga tergantung sukunya. Suku Batak kayak begitu loh. Belum bapaknya juga kan keras, dingin, nggak banyak omong gitu ya. Tuntutan setinggi langit. Udah tahu itu. Kebanyakan yang partners yang curhat ke saya juga sama. Jadi udah ada polanya, Pak. Polanya. Makanya senang banget Pak Berry hari ini ada di sini. Semoga nanti bisa belajar terus dan mengisi apa yang hilang dengan belajar bagaimana menjadi ayah gitu ya. Bagaimana menjadi ayah dulu. Nanti di sini juga pasti ada kalau nggak salah ya Pak ya Bang Robert ya kita bakal ngajarin juga tentang bagaimana menjadi ayah apa segala macam gitu. Tapi saya senang bahwa apa yang saya omongin itu udah langsung dikonfirmasi sama Pak Berry bahwa itu terjadi sama Pak Berry juga bahkan persis lagi ya sama. Selamat nanti udah jadi bapak juga ya tadi. Selamat. Tenang Pak, hari ini baru pembukaan. Bapak udah ada di jalan yang benar, maksudnya memilih buat jadi anak.
Nanti pertanyaannya jadi stres apa enggak? Tunggu aja. Pasti jadi stres. Nanti anaknya bangun, nggak bisa tidur, kita apa segala macam, itu udah terjadi. Senjatanya apa? Cari buku, belajar bagaimana ngurusin anak. Dulu saya baca bukunya The Secret of Baby Whisperer. Tahu tuh pernah diterjemahin ke Indonesia apa enggak ya? Saya bacanya yang bukan yang Indonesia. Jadi rahasia menjadi pembisik bayi gitu. Wah, itu keren banget, ajaran orang bule tapi diterapkan ke anak sendiri bisa loh. Jadi nanti dia bisa bangun teratur, minum susunya teratur, semuanya teratur. Jadi kita lebih teratur bangunnya, nggak diatur sama anak gitu maksudnya gitu ya. Selamat Pak. Itu kayaknya jawabannya ya. Jadi udah jelas Bapak jadi kayak bapaknya jadi kayak ibu-ibu karena contohnya Bapak kebanyakan dapatnya dari ibu. Itu udah sah 100%. Setuju saya. Terima kasih Nanti banyak, Pak. siap. Masih ada waktu. Oke. Ada Ini pertanyaan ada tadi ya. pertanyaan masuk ke DM ya, Yes. ke message. Mau saya bacain ya. Pak mau bertanya, kalau ada seorang anak yang ditinggal ayahnya meninggal dunia sejak umur 6 tahun, apakah ada kemungkinan dia menjadi anak yang fatherless? Kalau tadi di dalam matriks saya udah jelas dia termasuk yang fatherless ya. Ayahnya udah langsung jadi ayah memori. Nggak tahu dia memorinya banyak atau memorinya sedikit, tapi udah termasuk juga dia fatherless karena ayahnya udah tidak hadir di dalam hidupnya. Gitu ya. Itu kalau bagian situ ya seperti kita bilang itu udah apa misteri Tuhan gitu ya. Kita nggak bisa dan kita kan semua juga bakalan meninggal dunia. Jadi apakah dia fatherless? Pasti. Nah, solusinya apa? Dia harus dapat pembapaan tadi itu ya. Apa dapat dari father figure? Father figure dari mana? Kakeknya bisa gantiin, pamannya, umnya. Saya juga seperti itu ya. Saya dapat dari kakek saya, dari saya, dari paman saya banyak banget. Jadi masih bisa gitu ya. Walaupun tetap kosong nggak, sedih nggak, kangen nggak, pengen nggak, pengen. Dan itu bakal selalu dibawa sama kita sebagai anak-anak fatherless, mau laki-laki perempuan, sampai kita juga nanti akhirnya dipanggil Tuhan gitu ya. Kekosongannya itu nggak bisa digantiin kecuali sama Tuhan Bapa gitu. Itu yang saya selalu jawab pada akhirnya. Tapi untuk menuju ke sana susah, berat, bisa cepat, bisa lama, tergantung kita para fatherless bagaimana menanggapi, meresponnya nanti dalam perjalanan hidup kita. Silakan Ibu Fatik. Saya udah seneng kalau Ibu Fatik bertanya. Selalu bertanya soalnya. Makasih Pak. Yes. Enggak, ini kalau apa ya fatherless dan dampaknya dengan child free. Nah ini Pak kan di dalam Alkitab itu ini karena tanggung jawabnya hubungannya dengan gereja Pak ya, tanggung jawab sebagai Yes. Ibu gembala gitu ya. Nah kan di situ dikatakan beranak cucu ya, jadi itu Ya, kan mandat budaya. Nah betul. jadi bagaimana Pak kira-kira tanggung jawab gereja itu selain konseling pranikah ya apa ya untuk jadi kan kita child free itu Selalu kan dorong ya buat punya keturunan gitu kan ya. enggak, maksud saya gini Pak, child free itu kan pilihan gitu ya, jadi Betul. kita kan nggak punya hak sebagai hamba Tuhan, oh tidak boleh gini-gini, tapi kita mengingatkan dengan firman Tuhan. Nah kira-kira ada nggak saran Bapak gitu ya selain konseling pranikah gitu, apakah lewat pengajaran khusus atau bagaimana, itu yang pertama Pak, hubungan dengan mandat budaya itu dan juga Ya, hak asasi untuk orang menentukan child free. betul. Kemudian yang kedua dampak, saya waktu itu waktu di kelas tuh saya udah tanya tapi saya kok agak-agak apa gitu Pak ya. Kalau untuk orang yang istilahnya fatherless khususnya perempuan gitu ya Pak, apakah eh, itu kadang-kadang juga tanpa saya sadari itu muncul Pak dalam diri saya. Saya kan fatherless berat juga gitu ya. Oh, Apakah itu muncul gitu kadang-kadang kita memperlakukan pasangan kita itu apa yang tidak dapat kita dapatkan di ayah kita, dan itu juga banyak ditanya oleh ya, ada apa ya anak-anak pemuda dewasa muda, keluarga muda menuntut gitu Pak, menuntut. betul. Nah, kalau pasangannya mengerti itu kan ya puji Tuhan, tapi kalau enggak kan akhirnya justru terjadi perceraian dan Betul. sebagainya. Jadi ya itu Pak, itu yang menjadi permasalahan. Tadi teman-teman bilang nanti tolong titip ya tanya itu. Pak Resa ya, makasih Pak ya. Benar-benar ambassador. Ya itulah makanya saya hadir di sini, tunggu
Tunggu nanti waktunya saya akan bahas semuanya itu di sumina edukasi di My Fatherless Story itu ya. Topik-topik yang khusus ini yang dalam yang belum pernah dibahas dan nggak pernah dibicarain dimanapun. Karena gereja juga silent, gereja juga bingung mau ngapain. Karena tetap buat orang fatherless, siapa sih Tuhan? Siapa sih pendeta? Siapa sih yang Tuhan? Nggak ada, nggak punya dia mah nggak. Kalau dia belum mengalami pemulihan, dia mah nggak akan tunduk sama otoritas apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun gitu loh. Karena dia masih terus terluka. Dan itu lukanya itu kan ibu bilang, ibu juga gitu kan. Di luka itu kan dalam banget. Sama saya juga. Makanya saya bilang, ibu bilang mandat budaya. Kalau saya mah 10 perintah Tuhan dulu. Hormatilah ya ibu. Saya mah nggak hormat sama ayah dan ibu saya. Titik gitu ya. Saya skip, saya bilang. Nggak, baca Alkitab saya skip itu. Saya berdosa nggak? Ya itu mah urusan nanti sama Tuhan gitu. Tapi karena kondisinya kayak gitu. Waktu dulu belum pulih, sekarang setelah pulih saya belajar buat hormat. Saya belajar juga untuk bisa mengerti bagaimana sih sayang menghormat sama ibu yang nyebelin karena ibu saya masih hidup. Bapak saya entah ada di mana. Kayak gitu, ibu saya aja nyebelin. Itu satu, nanti kita bahas. Tapi yang paling utama harus pemulihan dulu ke ayahnya. Setelah itu baru nanti dia bisa jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, jadi ibu yang baik. Karena nyambung ke yang ibu tadi tanya, dapat jawab pertanyaan itu dari teman-teman. Memang begitu. Makanya nanti saya juga bakalan bahas bikin seminar tentang menikah dengan pasangan fatherless. Itu nanti jawabannya ada di situ. Karena orang fatherless memang kayak gitu. Kita suka mirroring. Kita suka punya unrealistic expectation. Kalau kita punya suami kita tuntut kayak jadi ayah kita. Ya udahlah, konflik, ribut, macam cerai, ujungnya iya pasti. Karena jomplang dunianya, nggak akan ngerti. Orang yang nggak fatherless nggak akan ngerti dengan perilaku kita, dan dia pikir itu nanti akhirnya jadi nuntut dia sesuatu yang nggak bisa, akhirnya jadi konflik terus dan cerai. Itu terjadi terus nih. Saya juga sampai akhirnya dibilangin, begitu saya bilang, tapi istri saya juga fatherless, dia langsung, wah enak ya bapak, saya malah dipuji, malah dienak-enak. Jadi berarti nggak konflik ya, bener sih. Itunya sih bener ya. Cuma masa harus selalu dapat yang itu, pengen juga kan yang bagus gitu. Nggak juga gitu ya. Tetap harus proses, dua-duanya harus tetap memahami, dan dua-duanya harus mengalami pemulihan dulu. Baru nanti kita bisa bangun itu dari fondasi yang benar. Karena udah mengalami pemulihan. Ya Bu. Tapi sementara itu masih jomplang, ya memang ke situ larinya. Konflik, ujungnya pasti cerai. Udah bosen saya dengar itu. Selalu begitu. Karena apa? Karena akar permasalahannya belum diselesaikan. Belum mengalami pemulihan tadi itu. Makanya saya juga, ya udah deh, adain workshop. Tadinya saya nggak mau loh Bu. Soalnya, aduh, takut juga saya dengan unrealistic expectation dari para peserta yang bagaimana ke saya. Padahal saya juga belajar dari pengalaman saya, tapi ya udahlah, saya mau bagilah daripada nanti pada cerai dan bikin generasi fatherless dan motherless yang baru gitu ya. Nggak apa-apa deh. Mari kita belajar bareng-bareng. Makanya bahasanya gitu soalnya. Belajar bareng-bareng di satu sama lain. Begitu Bu, ya. Jadi jangan khawatir, nanti kita adain, kita bahas, kita ceritain, kita terutama kita alami pemulihan yang kita omongin. Karena semuanya itu terjadi. Saya juga dulu waktu masih belum pengalaman pemulihan sama ribut mulu sama itu saya. Dan udah pak keras-keras udah nggak ada yang mau ngalah, ya udah bubar juga nanti ngomongin. Tapi kita mah karena komitmen nggak mau bubar, jadi ya udah gitu, nggak boleh tidur sebelum marahnya kelar. Jadi itu kan kata Tuhan gitu ya. Jadi terus aja ribut, omong, dibahas sampai akhirnya nanti ada yang ngalah, baru kita boleh tidur. Karena kalau nggak ngeheng, besoknya nyambung lagi. Soalnya saya nggak mau kayak gitu. Tapi ya kan nggak semua orang bisa gitu ya, proses soalnya. Tapi ya memang itu juga terjadi sama kita gitu. Jangan pikir kita juga hidupnya mulus-mulus, nggak sama. Semua juga sama. Yang nggak fatherless juga sama. Tapi buat yang fatherless, bertubi-tubi lebih repot, lebih kompleks. Silakan, itu ya Bu. Nanti dibahasnya di pertanyaannya di seminar selanjutnya. Semoga puas dulu sampai situ ya. Kalau ada lagi yang mau bertanya boleh. Kayaknya saya masih punya waktu 1 menit. Ada lagi. Ada lagi di message yang bertanya, bagaimana kalau ayahnya present tapi influence-nya buruk? Apakah Ya. tergolong sebagai ayah ideal juga?
Enggak ya, karena itu jatuhnya namanya ayah patung, Bapak Ibu. Dan karena saya udah ngadain seminar dan saya udah ngadain polling juga terhadap para fatherless itu, ayah patung ternyata jauh lebih banyak daripada ayah hantu atau ayah memori. Dan itu lebih sedih ceritanya, karena itu eh, ayahnya ada, tapi kayak nggak ada gitu, atau ayahnya ada tapi misalnya abusive, pukulin, kata-kata kasar, ngehina mulu, nggak nganggap, atau nggak ada karena sibuk kerja. Itu lebih banyak. Jadi bukan ayah ideal ya, karena tadi itu pengaruhnya negatif atau kurang. Negatif itu bisa kurang atau bisa nggak ada sama sekali, gitu ya. Kurang juga bisa tetap negatif, begitu Bu, Bu Rachel. Bukan ayah ideal. Kalau ayah ideal mah dia dampaknya harus positif. Dia jadi contoh, dia jadi teladan. Walaupun dia juga banyak gagalnya, banyak kesalahannya, tapi dia minimal lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Baru mungkin ideal dikit gitu ya. Ya gitu. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita buka satu pertanyaan lagi ya, Betul. Setelah itu kita nanti dengar Bang Robert. akan lanjutkan. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Sepertinya masih mencerna dulu apa yang tadi dibagikan oleh Pak Rahmat Reza. Nah, kita lanjut saja langsung ya ke sesi kedua. Pembicara kita yang kedua adalah Bapak Robert Oloanaja Guguk. Beliau adalah seorang praktisi klinis, seorang konselor. Saya nggak mau berlama-lama lagi memperkenalkannya. Semoga silahkan Pak bisa melanjutkan dengan presentasinya. Baik, terima kasih Tasya. Ya, saya hanya melanjutkan yang tadi Pak Reza sudah sampaikan. Sengaja memang kita buat di depan fatherless dan hubungannya dengan child free. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang yang tidak merasakan pengalaman memiliki ayah, baik ayahnya hadir maupun tidak hadir, itu kecenderungannya akan juga punya sikap yang mungkin negatif juga ya untuk punya anak kalau nanti dia mau menikah. Ya. Ya, saya akan membawakan tentang child free dan apakah itu sama dengan stress free begitu ya. Oke. Ya, nanti di bagian akhir mungkin saya akan menyampaikan juga beberapa hal yang berhubungan dengan Center for Holistic Integrative Psychology. Barangkali nanti bertanya-tanya ini apa sih gitu ya. Ini memang satu yang kita yang memprakarsai seminar-seminar yang diadakan dan juga semua informasi tentang Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, kita bilangnya CISAI, ada di website www.bitoy.com. Ya. Nah, kembali ke child free dan stress free. Ini menarik sekali ya. Sebenarnya sejak 6 tahun yang lalu itu tentang child free sudah banyak dibicarakan. Tapi lebih banyak di luar negeri ya. Apakah di Amerika, apakah di Singapura. Tetapi kemudian di Indonesia beberapa bulan terakhir ini menjadi ramai karena adanya endorsement dari selebgram gitu ya, yang sepertinya mempromosikan child free. Ada juga yang kemudian banyak talk show yang atau bahkan wawancara tentang child free di stasiun-stasiun TV atau di YouTube gitu ya. Saya menonton mungkin hampir 10 tayangan tentang child free ini ya. Menarik sekali dan saya belajar banyak tentang apa sih sebenarnya child free ini ya. Dan sekarang saya mau berbagi. Nah, ini menarik dihubungkan dengan stress free. Kenapa? Ini hanya semacam satu judul yang provokatif. Apakah betul orang child free itu karena dia mau bebas dari stres gitu ya? Dan bagaimana pandangan dari psikologi khususnya dari sudut pandang holistik integratif. Nah, pandangan holistik integratif memang adalah salah satu pandangan atau perspektif di dalam bidang psikologi yang melihat manusia secara
utuh ya. Nah, sebelum kita mulai, ingin tahu dulu apa itu child free. Nah, untuk mengetahui apa itu child free, sekarang saya selain mengandalkan Mbah Google, saya juga mengandalkan ada satu yang sekarang lagi rame juga ya, untuk dijadikan rujukan untuk mengetahui istilah-istilah jadi di internet ya. Mungkin familiar dengan ChatGPT ya. Jadi saya tulis apa itu child free, lalu dia menjawab seperti ini, panjang juga jawabannya ya. Nah, itu menarik juga ya. Dia bilang child free refers to a lifestyle choice when an individual or a couple decide not to have children. Lalu it is different from childless. Jadi child free ada childless gitu ya. Karena childless itu adalah orang yang memang tidak mampu punya anak. Lalu dia mengatakan bahwa ada people who are child free choose not to have children for various reasons. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya lebih mudah kita pahami. Dia bilang bahwa child free itu adalah pilihan gaya hidup, di mana seseorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Berbeda dengan childless yang mengacu kepada keadaan seseorang yang tidak dapat memiliki anak. Jadi jelas ya, child free tidak sama dengan childless. Orang yang tidak memiliki anak memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan. Misalnya adanya preferensi atau pilihan pribadi, adanya tujuan karir tertentu, lalu pertimbangan keuangan, lalu masalah lingkungan. Nah, beberapa orang mungkin juga memilih untuk tidak punya anak karena mereka tidak ingin mewariskan kondisi kesehatan secara genetik. Misalnya ada kecenderungan gangguan genetik atau penyakit, maka mereka tidak mau anaknya nanti akan menjadi korban dari gangguan genetik atau masalah kesehatan yang mereka alami. Atau mereka merasa bahwa mereka tidak dapat menyediakan lingkungan yang aman dan stabil bagi seorang anak. Itu pilihannya. Tapi penting untuk dicatat gitu ya, bahwa memilih untuk tidak memiliki anak adalah pilihan gaya hidup yang sah dan yang harus dihormati. Itu menurut si ChatGPT ini ya. Dia bilang sama seperti untuk memiliki anak merupakan keputusan yang sangat pribadi yang harus dibuat berdasarkan apa yang terbaik bagi individu atau pasangan. Nah, beberapa poin yang disampaikan dalam definisi ini adalah bahwa child free itu adalah pilihan gaya hidup, a lifestyle choice. Kemudian juga itu adalah suatu keputusan, ya, keputusan yang tentu saja ada alasannya dan ada banyak alasan, tidak cuma satu alasan. Mungkin berarti fatherless pun, kondisi fatherless pun bukan satu-satunya alasan orang untuk memilih child free, ya. Dan memang pilihan itu adalah tidak ada masalah secara hukum gitu ya, karena nggak ada hukum yang melarang orang tidak punya anak gitu ya. Yang ada adalah dulu ada hukum untuk membatasi anak malah begitu ya. Kita ingat bahwa di Cina dulu pernah ada kebijakan untuk hanya punya anak satu boleh, sedangkan di Indonesia dengan programnya BKKBN dulu keluarga berencana punya anak 2 saja cukup katanya gitu ya, sehingga banyaklah orang tua yang sekarang punya anak 2 udah merasa cukup gitu ya, walaupun ada juga yang tidak mengikutinya begitu ya, tentu saja dengan konsekuensi tertentu. Lalu karena ini adalah pilihan pribadi, maka seharusnya itu dihargai. Jadi harus dihargai pilihan-pilihan setiap orang. Kita tidak boleh judgement kepada mereka, menghakimi gitu ya. Tentu saja setiap orang punya keputusan pribadi itu melalui pertimbangan yang dalam, ya, tidak sembarangan begitu ya. Dan pasti ada alasannya, apakah alasan yang bersifat pribadi atau alasan yang bersifat budaya bisa juga ya. Tapi pilihan untuk child free itu adalah biasanya setiap orang yang memilih dia berharap itulah yang terbaik, betul. Apakah itu nanti benar-benar yang terbaik atau tidak? Ya, siapa yang tahu ya? Karena bisa saja orang bilang, kok mau sih nggak punya anak? Apa nggak ini? Apa nggak begitu? Misalnya begitu ya. Belum lagi tekanan-tekanan dari lingkungan sosial. Nah, seperti saya katakan, saya menonton beberapa tayangan atau mungkin hampir 10 tayangan tentang child free.
dan coba mencatat apa sih isu-isunya begitu ya. Nah, ini adalah beberapa isu yang saya temukan. Child free dihubungkan dengan kebahagiaan, gitu ya. Ini isu yang pertama, kebahagiaan, dan dikaitkan dengan kebahagiaan saya, misalnya ini kalau tergantung siapa yang diwawancara. Misalnya kalau dia belum menikah, lalu dia berpikir tentang child free, lalu dia bilang, misalnya seorang artis itu dia ada di YouTube ya, Leoni, dia bilang sama orang tuanya, Papa, Mama, kalau saya nanti memilih tidak punya anak, jangan marah ya, gitu ya. Kalian nggak usah kaget, gitu ya. Dan dia membagikan bahwa orang tuanya oke-oke aja, jadi sepanjang kau bahagia dengan pilihanmu ya silahkan, gitu ya. Nah, kebahagiaan juga bisa berarti kebahagiaan kami, ya bisa aja mungkin suami istri ya, dan mereka bahagia, jadi mereka ingin bahagia dan tidak mau direpotkan oleh anak, gitu ya. Jadi isu kebahagiaan dihubungkan dengan child free. Begitu juga ada yang mempertimbangkan kebahagiaan anaknya. Tadi misalnya contoh, kasihanlah kalau jadi anak kami nanti dia nggak bahagia, orang tuanya kayak begini, kami sibuk semuanya atau mungkin tidak akan sempat mengurus, gitu ya. Nah, itu dihubungkan dengan isu kebahagiaan. Nah, apa isu yang lain yang berhubungan dengan child free? Isu kesepian, ya, kesepian. Misalnya tadi kan, waduh sepi juga ya, tuh tadi Pak Reza kan bagikan ini ya. Wah, ternyata nggak punya anak, sepi juga ya, nikah tuh nggak ada anak ya, rasanya sepi begitu ya. Mungkin ini juga dialami oleh pasangan-pasangan yang belum punya anak sampai usia pernikahan tertentu, gitu ya. Kalau dulu saya 3 tahun sesudah menikah baru punya anak, gitu ya. Tapi rasanya nggak sepi-sepi amat. Walaupun mungkin ada juga satu saat merasa sepi ya, tidak ada anak. Tapi karena waktu itu sibuk bekerja juga mungkin tidak terasa begitu ya. Nah, ada juga pertanyaan bagi orang yang memilih child free. Nanti kalau kamu jadi tua, apa nggak sepi gitu ya? Nggak kesepian, nanti siapa yang ngurus begitu ya? Kamu nggak ada anak, nggak ada cucu begitu ya. Ya, tentu saja orang bisa menjawab, berkata, ya kan nggak mesti anak saya, ada keponakan juga, ada anaknya orang lain, atau ya bisa saja kalau selama saya dengan pasangan saya tidak akan merasa kesepian, misalnya begitu. Tetapi child free dihubungkan juga dengan isu kesepian. Ya. Itu yang dimunculkan di dalam berbagai wawancara juga. Lalu child free sebenarnya juga berhubungan dengan kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan ya, kebutuhan biologis gitu ya, ada kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan spiritual. Jadi bicara tentang kebutuhan juga. Nanti misalnya ada yang mengatakan, tahu nggak, punya anak itu ada dampaknya juga ke ekonomi ya. Aduh, gimana ya ngasih makan anak, begitu repot begitu ya. Terus nanti jadi terbatas gitu kan. Mungkin karena dia masih ingin terus bergaul begitu ya. Mungkin juga secara biologis ada yang tidak mau dia punya rahim tapi dia tidak mau mengandung anak begitu ya. Ada juga begitu ya, dia nggak mau ada masalah dengan tubuhnya begitu ya. Nah, itu juga kebutuhan spiritual juga nanti berkaitan dengan kebutuhan spiritual. Pilihan untuk child free atau tidak child free ada juga masalah spiritual karena menghubungkannya dengan Tuhan ya. Apakah itu yang Tuhan mau misalnya begitu ya. Yaitu dihubungkan dengan adanya kebutuhan sebagai manusia. Dan yang lebih menarik juga adalah juga tentang isu keyakinan ya. Seperti tadi katakan bahwa child free itu adalah satu keputusan dan pilihan pribadi begitu ya. Maka faktor keyakinan sangat berhubungan dengan keputusan untuk child free atau tidak gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsip hidup misalnya ya, ada seorang misalnya yang wanita berusia 20 tahun, dia berprinsip bahwa dia tidak mau diganggu oleh anak. Kalau dia pengen anak, diadopsi aja gitu, tapi dia tidak mau melahirkan sendiri begitu ya. Maka dia kasih peringatan kepada laki-laki yang mau jadi suaminya. Kalau lu mau jadi suami gua, dia bilang kamu harus sadar, lu mesti sadar bahwa jangan nuntut bahwa saya akan melahirkan anak buat kamu ya. Nah, dengan yakin dia mengatakan. Nah, sebaliknya juga ada orang yang memilih untuk tidak setuju dengan child free karena budaya. Nggak cocok lah dengan budaya Indonesia begitu ya. Nggak cocok sama sekali gitu ya. Karena kita kan masih berprinsip bahwa ya seharusnya orang menikah ya punya anak. Lalu buat apa lagi kalau menikah terus nggak mau punya anak gitu ya. Ada juga yang mengatakan wah egois banget gitu ya.
Ya, tapi kan ini keyakinan saya misalnya. Tapi orang yang bilang egois itu juga karena dia punya pandangan sendiri ya, keyakinan gitu ya. Dan dia punya keyakinan bahwa kalau ada orang yang tidak mau punya anak dan menikah, tapi tidak mau punya anak, maka dia sebenarnya hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kan kita ini budayanya kolektif, gitu ya. Ya kita hidup dalam keluarga, ada sistem kekerabatan, gitu ya. Tapi kembali lagi, masing-masing punya keyakinan yang berbeda. Dan ada yang sangat mendasar mengatakan ini hak asasi manusia. Bahkan dia bilang seorang perempuan punya hak atas tubuhnya. Dia mau apakan, dia mau mengandung atau tidak mau mengandung, atau mau melahirkan anak, itu haknya dia. Itu suaminya tidak boleh memaksakan. Nah, sampai seperti itu ya, hak asasi manusia, itu keyakinan. Belum lagi keyakinan agama ya. Mungkin kalau kita tanya orang dari berbagai latar agama itu semuanya menganjurkan untuk punya anak ya. Ya, jadi kalau kita lihat baik agama Kristen, agama Islam, agama Hindu gitu ya, tidak jadi pertanyaan apakah kita harus child free atau tidak. Jadi faktor keyakinan juga menjadi isu di dalam kontroversi tentang child free ini. Nah, kalau dikelompokkan alasan untuk memilih child free atau tidak, begitu ya. Ini saya coba kelompokkan ada empat kelompok ya. Misalnya kelompok sumber kebahagiaan atau kebahagiaan tadi ya. Jadi seorang yang mengatakan saya memilih child free karena buat saya kebahagiaan saya tidak ditentukan oleh punya anak atau tidak, gitu ya. Karena punya anak pun belum tentu bahagia, gitu ya. Jadi dia dari sudut pandang bahagia, gitu ya. Dan kalau ditanyakan arti bahagia itu sebenarnya sangat bersifat subjektif, beda-beda untuk setiap orang. Menurut saya bahagia kalau punya duit banyak, punya mobil bagus. Tapi buat saya nggak perlu punya banyak harta, tapi saya bisa hidup dengan anak-anak saya, itu bahagia misalnya. Atau saya bahagia kalau saya bisa berkumpul dengan keluarga saya misalnya dan bisa menikmati hubungan satu sama lain. Jadi kebahagiaan itu sifatnya subjektif. Nah, ada juga alasan untuk child free karena adanya ada hal yang berhubungan dengan kesiapan, gitu ya, kesiapan fisik atau penampilan. Misalnya kalau wanita terutama mungkin wanita kalau yang mengandung kan wanita. Walaupun sekarang mulai ada tren katanya mau coba diteliti, sebenarnya bisa juga yang mengandung tuh pria ya, begitu ya. Dengan bantuan teknologi nanti mungkin akan begitu juga. Tetapi inilah yang dimaksudkan untuk ini yang berhubungan dengan kesiapan fisik adalah biasanya wanita karena dia akan mengandung 7 bulan sampai 9 bulan barangkali ya. Membawa itu dan kemudian dia harus juga melakukan sesuatu kalau dia ingin penampilannya kembali seperti dia sebelum hamil. Jadi tidak siap hamil dan tidak siap melahirkan. Ada juga kesiapan secara medis dan secara biologis. Ya, misalnya ada gangguan biologis, ada gangguan fisik, hormonal kah, begitu ya. Jadi belum siap juga. Kesiapan juga berhubungan dengan kesiapan finansial ya. Ya, beberapa narasumber yang diwawancarai dia mulai hitung-hitung. Kamu tahu nggak, punya anak itu butuh duit untuk mengurus anak itu bisa habis duit ratusan juta, gitu ya. Sudah siap atau belum, gitu ya. Jadi kalau belum siap sebaiknya nggak usah punya anak. Nah, itu alasan yang sangat rasional, tapi juga kadang-kadang saya pikir-pikir kalau terlalu dihitung-hitung begitu ya kemudian jadi nggak jadi deh, gitu ya. Dan walaupun ada yang bilang saya nggak suka tuh istilah ya nanti juga ya lihat nanti aja lah, begitu ya. Jadi rupanya orang sangat sadar pentingnya mempersiapkan kebutuhan finansial kalau punya anak. Kesiapan juga berhubungan dengan peran sosial. Sudah siap nggak menjadi ayah misalnya atau menjadi ibu? Walaupun kadang-kadang begini ya, kalau secara siklus kehidupan kan misalnya waktu masih lajang ditanya kan udah usia menikahnya kapan nikah, gitu ya. Sesudah nikah ditanya kapan punya anak, gitu ya. Sesudah lahir satu anak kemudian ditanya lagi kapan adiknya, begitu ya. Nah, ini jadi yaitu peran sosial karena kita hidup di masyarakat dan ya biasanya kita dalam budaya kolektif begitu ya. Jadi lingkungan sekitar kita, keluarga kita, komunitas kita biasanya bertanya hal-hal seperti itu. Dan kita harus siap menjawab
sebagai bagian dari peran sosial kita. Kelompok yang lain alasan untuk child free adalah pengalaman masa lalu. Ya, ada yang misalnya diasuh di dalam pola asuh yang otoriter, orang tuanya sangat keras begitu ya, bahkan abusive, keras secara verbal, keras secara fisik atau secara emosi, dan ini membuat pengalaman yang tidak menyenangkan, dan pengalaman yang tidak menyenangkan pada waktu diasuh oleh orang tua itu bisa mempengaruhi pilihan seseorang apakah nanti kalau dia sudah menikah akan punya anak atau tidak. Nah, yang paling banyak dihubungkan juga tentang pengalaman masa lalu adalah traumatis, ya, pengalaman traumatis gitu ya, pengalaman yang sangat menyakitkan yang masih teringat terus dan sangat mempengaruhi emosi seseorang, termasuk pada waktu dia nanti masuk ke dalam pilihan apakah akan menikah, apakah akan punya anak kalau menikah. Itu yang tadi saya nggak mau punya anak gitu ya. Saya takut nanti terulang pengalamannya, kasihan anak saya begitu. Atau saya bukan ayah yang baik, saya bukan ibu yang baik misalnya. Mungkin juga pengalaman selalu berhubungan juga dengan teladan hidup dari orang tuanya ya. Jadi orang tua waktu dia diasuh. Jadi kalau soal pola asuh dan teladan hidup bisa melihat teladan hidup yang tidak baik, misalnya kalau orang tuanya mabuk-mabukan, kemudian kondisi keluarga sistemnya yang disfungsional begitu ya, yang nggak baik lah gitu, entah itu orang tuanya ada pemabuk satu, ibunya pemadat gitu ya. Nah, teladannya tidak baik dan itu membuat dia seperti tidak punya contoh bagaimana nanti menjadi orang tua. Jadi dia putuskan aja, udahlah lebih baik nggak usah punya anak gitu ya. Nah, pengalaman ini tidak selalu hanya mengenai pribadi sendiri. Kadang-kadang pribadi orang lain, pengalaman orang lain juga dijadikan dasar untuk menilai. Lihat tuh orang-orang itu, misalnya tuh, saya lihat orang-orang yang menikah tuh nggak bahagia, terus dia jadi seperti itu. Kan sesudah punya anak dia menjadi lain. Lalu dia menggunakan rujukan untuk merasionalisasi, membuat alasan, saya juga nggak mau punya anak lah, gitu ya. Banyak keterbatasannya. Jadi dia lihat pengalaman orang lain gitu ya. Termasuk juga informasi-informasi, kadang-kadang informasi itu tidak lengkap, itu bisa mempengaruhi child free. Misalnya tontonan yang kita lihat begitu ya, kemudian kita menjadi mengambil kesimpulan berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan, baik yang kita baca maupun yang kita tonton, ya, baik di film maupun di dalam tayangan-tayangan di YouTube misalnya, itu yang sangat banyak. Nah, kelompok yang terakhir yang saya catat alasan orang untuk child free adalah tentang prioritas hidup. Apa yang menjadi prioritas hidup seseorang itu akan menentukan ya prioritas hidup. Ada orang yang menjadikan diri pribadinya sebagai prioritas, kepentingan saya, rencana saya, kemudian tanggung jawab saya, gitu ya. Sebagai anak yang paling besar misalnya, saya udah cukup repot ngurusin adik-adik saya, dia bilang gitu, maka saya tidak perlu menikah bila perlu, kalaupun saya mau menikah saya tidak mau punya anak gitu ya, supaya saya bisa ngurusin. Nah, bisa juga orang lain yang dipentingkannya begitu ya, dia prioritaskan. Prioritas hidup juga bisa dibentuk oleh perkembangan zaman ya. Zaman sekarang misalnya dibedakan zaman apa ya, baby boomers, kemudian generasi Gen X dan Y, Z gitu ya. Jadi yang membuat orang memutuskan untuk child free adalah mengikuti perkembangan zaman. Berarti juga mengikuti perkembangan peradaban, mengikuti perkembangan filosofi hidup ya. Kalau kita tahu sekarang filosofi hidup ini banyak dipengaruhi oleh filosofi relativisme. Jadi artinya relativisme, kebenaran itu serba relatif. Bisa benar menurut saya, benar menurut dia, itu berbeda ya oke-oke aja begitu ya. Jadi saling menghargai aja. Tentang prioritas hidup. Ada juga orang yang memprioritaskan tentang kondisi sosial ekonomi. Jadi prioritas dia adalah sosial ekonomi dan itu menentukan sangat memprioritaskan untuk bisa survive atau untuk bisa menjadi kaya atau bisa untuk mencapai satu tingkat sosial ekonomi tertentu, misalnya dia ingin kondisinya mapan dulu,
Nah, untuk mapan ini kan dia harus bekerja keras. Jadi saya kira-kira menikah umur 30-an sekian aja lah begitu. Nggak punya anak nggak apa-apa lah, yang penting umur 20 atau umur 30 sudah punya duit miliaran gitu ya. Baru dia merasa aman dengan hidupnya. Gitu. Itulah menjadi prioritasnya. Tapi ada juga orang yang prioritaskan tentang masa depan generasi. Ya, masa depan generasi dia pikirkan ya apakah child free atau tidak. Ada juga yang memutuskan untuk tidak child free karena dia berpikir tentang masa depan generasi berikutnya. Misalnya begini, kalau semakin banyak orang memutuskan tidak punya anak, walaupun dia bisa dan mampu, maka kemungkinan akan ada generasi di masa depan ini yang hilang, gitu ya. Artinya akan banyak generasi-generasi itu diisi oleh orang-orang yang tua, dan suatu saat mereka akan juga ada masa berakhirnya hidupnya, tetapi kemudian tidak ada anak-anak begitu ya. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dan prioritas. Kalau keputusan untuk child free atau tidak dihubungkan juga dengan masa depan. Jadi saya bicara bahwa ada orang yang memutuskan untuk tidak child free karena dia berpikir tentang masa depan generasi. Tetapi orang yang memutuskan untuk child free, dia berarti tidak menjadi prioritas bagi dia masa depan. Itu pokoknya dia hanya berpikir tentang dirinya. Generasi berikutnya itu bukan urusan saya, gitu ya. Nah, bagaimana pandangan holistic integrative psychology? Nah, ini karena saya melihat segala macam fenomena dalam kehidupan dan kepribadian manusia, perilakunya, kemudian kesehatan mental dari sudut pandang holistic integratif, maka itu yang saya bahas sekarang ya. Ada beberapa prinsip di dalam holistic integratif. Yang pertama, prinsip keutuhan manusia. Jadi manusia harus dipandang sebagai makhluk yang utuh, yaitu makhluk biologis, makhluk psikologis, makhluk sosial, makhluk spiritual. Ya. Kemudian juga prinsip perkembangan, bahwa setiap manusia itu mengalami perkembangan dari kondisi dependen, bergantung pada waktu bayi, waktu kecil kita bergantung kepada orang tua. Tapi ada masanya kita bergerak kepada independen, menjadi otonom atau menjadi lebih mandiri. Misalnya pada waktu sudah masuk dewasa awal ya, ada masanya anak-anak mesti dilepas dan menjadi dewasa dan kemudian membentuk rumah tangganya sendiri, atau dia menjadi lebih matang dalam kehidupannya. Ada satu tahapan perkembangan yang seringkali dilupakan orang, bahwa kita menuju kematangan yang ditandai oleh adanya kemampuan untuk interdependen atau saling tergantung, saling menolong, ditolong dan menolong, memberi dan menerima. Itu adalah ciri orang yang matang, gitu ya. Tapi kalau orang hanya sampai kepada independen, otonom, tidak peduli kepada orang lain, itu berarti dia belum bertumbuh sampai ke sana. Nah, orang yang menikah memiliki potensi untuk mencapai ke perkembangan menjadi interdependen atau saling tergantung. Pada waktu suami istri menikah, mereka sedang mencapai kondisi interdependen karena mereka kemudian punya kesempatan untuk secara personal mengembangkan kemampuan untuk saling tergantung sama satu sama lain. Suami dengan istri saling tergantung. Mengurus diri sendiri bisa, tetapi juga mengurus orang lain bisa, dan juga mengharapkan atau menerima bantuan dari orang lain juga bisa. Nah, ini salah satu prinsip juga di dalam holistic integrative psychology. Lalu prinsip keseimbangan manusia, bahwa hidup manusia itu tidak harus dilihat secara seimbang ya. Ada susah, ada senang, ada kalanya kita mengalami sukacita, ada mengalami duka cita, ada kalanya kita jadi ada joy and sorrow itu selalu bersamaan, dan kita mengharap bahwa kita akan mengalaminya. Pain and pleasure juga, pain artinya rasa sakit atau penderitaan, tapi juga kita memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mendapatkan kesenangan atau pleasure ya. Negatif dan positif itulah bagian dari realita hidup manusia. Jadi kita harus melihat hidup kita secara seimbang. Ada orang yang hanya berharap hidupnya hanya bahagia, itu berarti tidak seimbang. Kita punya kelemahan dan punya kekuatan juga. Kadang kita gagal, kadang kita berhasil. Jadi kegagalan dan keberhasilan juga adalah dua hal yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Nah, pada waktu orang hanya fokus kepada salah satu saja dari kutub ini, maka dia sedang tidak seimbang di dalam memandang hidupnya, di dalam menjalankan hidupnya.
Ada orang yang mengatakan hidup saya penuh penderitaan dan tidak pernah bahagia. Apakah betul? Mungkin dia hanya fokus kepada yang tidak bahagianya saja. Sebenarnya dia juga pernah bahagia. Atau dia juga pernah merasakan kesenangan. Hanya tidak mengingat atau tidak mengapresiasi atau menghargai itu ya. Lalu prinsip yang terakhir adalah terintegrasi. Hidup yang terintegrasi adalah hidup yang melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih lengkap atau terintegrasi. Past, present, and future artinya adalah bahwa hidup kita ini sebenarnya dibentuk oleh masa lalu. Pengalaman-pengalaman masa lalu melengkapi hidup kita, membawa kita kepada masa sekarang. Dan masa sekarang ini akan menolong kita untuk melihat ke masa depan. Saya selalu mengatakan bahwa hidup yang terintegrasi adalah orang yang bisa menerima pengalaman masa lalu sudah terjadi dan belajar dari pengalaman itu untuk bisa hidup lebih realistis dan menyesuaikan diri dengan masa sekarang, serta memiliki sikap yang berpengharapan di dalam menyambut masa depan. Inilah seharusnya sikap yang lebih terintegrasi sehingga orang bisa terlepas dari gangguan masalah kesehatan mental. Lalu yang terintegrasi juga adalah bahwa kita melihat hidup kita itu seperti di dalam konteks 3 generasi. Kalau di dalam bidang konseling atau psikologi ada istilahnya pohon keluarga. Pohon keluarga itu selalu terdiri dari tiga generasi. Kakek, kemudian anak, kemudian cucu. Gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya seseorang memutuskan untuk child free, berarti pohon keluarganya berhenti di dia. Ya, karena tidak ada anak. Ya. Padahal, seperti tadi katakan oleh Ibu Fatik, kita punya mandat budaya. Kita diberikan perintah oleh Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, gitu ya. Dan juga sebenarnya secara kehidupan, bagaimana orang yang misalnya tidak mau punya anak? Bayangkan kalau semua orang tidak mau punya anak, ya kemudian generasi itu berhenti di dia. Dan itu dilakukan dengan sengaja, dengan keputusan, ya. Sehingga ya kalau di dalam konteksnya orang Batak tuh ada tarombo namanya, jadi berhenti di situ juga dia ya. Jadi akhirnya ya sudah habislah generasi itu, gitu ya. Akhirnya generasi lain yang berkembang, gitu. Nah, hidup ini mesti dilihat secara terintegrasi. Ada pengaruhnya juga kehidupan dari generasi pertama ke generasi kedua dan ke generasi ketiga. Nah, yang sering kali diturunkan adalah pola-pola yang tidak sehat dari generasi pertama ke generasi kedua, dari generasi kedua ke generasi ketiga. Maka diharapkan sebagai generasi kedua, ya, pada waktu dia memiliki anak, dia bisa memperbaiki pola-pola yang tidak sehat dari generasi sebelumnya, sehingga anaknya itu bisa kemudian bertumbuh lebih baik menjadi pribadi yang tadi, ya, yang matang, yang sehat, gitu ya. Itu prinsip yang keempat ya. Nah, yang kelima ada sebenarnya prinsip kontekstual, bahwa sebenarnya pengaruh lingkungan itu juga berpengaruh ya, lingkungan sosial, peradaban, gender. Ini juga berpengaruh terhadap child free. Tadi saya mengatakan bahwa peradaban kita sekarang sedang berkembang kepada budaya relativistik. Maka itulah yang mempengaruhi pemikiran dari orang-orang sekarang. Tadi juga saya mengatakan bahwa fenomena child free itu terjadi 6 tahun terakhir di luar negeri, mungkin sebelumnya juga ada. Bahkan istilah child free di Indonesia juga baru muncul beberapa bulan terakhir ini atau tahun inilah katakan ya. Kadang-kadang orang bertanya dari mana istilah itu, kenapa itu ada sekarang, kenapa itu jadi masalah. Dulu nggak ada orang bertanya-tanya. Kalau nikah ya pasti punya anak. Tapi sekarang kok kayaknya punya anak tidak punya anak itu menjadi pilihan dan kecenderungannya orang memilih untuk tidak punya anak. Nah, peradaban ini salah satu contoh nanti di Jepang itu kalau semakin mungkin Jepang, Singapura, Korea mulai ya remaja orang-orang mudanya tidak mau menikah, bahkan kalaupun menikah tidak mau punya anak. Dan nanti resikonya di dalam masa perkembangan generasi berikutnya mereka akan mengalami kepunahan kalau terus-menerus generasi-generasi mudanya tidak punya anak. Dan itu adalah konsekuensi yang harus dibayangkan secara kontekstual ya sebagai satu negara. Maka yang pusing nanti adalah menteri yang mengurusi tentang keluarga ya. Di Singapura itu ada menteri yang khusus ya, sifatnya menteri negara lagi, menteri negara urusan keluarga ya. Dan karena sangat pentingnya mereka membentuk keluarga dan kemudian punya anak.
Bahkan yang punya anak dikasih insentif, dikasih bonus untuk mendorong mereka punya anak. Jadi bayangkan satu negara itu mengambil sikap yang tegas bahwa orang-orang yang menikah seharusnya punya anak, gitu ya. Tapi karena tidak boleh dipaksa, maka diberikanlah satu tawaran begitu ya, sehingga mereka mau punya anak. Gitu. Dan itu demi menyelamatkan bangsa dan negara mereka. Apa yang bisa kita simpulkan dari situ ya? Saya mengambil beberapa kesimpulan yang mungkin menjadi bahan renungan buat kita ya, pemikiran juga ya. Sebelum kita memutuskan atau menyimpulkan apakah child free atau tidak, atau sebelum kita menilai pilihan-pilihan orang untuk child free, yang pertama adalah kenali pengaruh pengalaman masa lalu terhadap sikap mengenai child free. Jadi dari beberapa narasumber yang bicara tentang child free, selalu kalau ditanya ada pengaruh dari pengalaman masa lalu terhadap sikap mereka mengenai child free. Ya, apakah itu pengalaman yang menyakitkan atau yang menyenangkan gitu ya? Yang menyenangkan biasanya tidak mau memilih child free. Lalu makna kehadiran anak itu juga menentukan pilihan tentang child free. Ya, apa maknanya anak? Ada anak itu sebagai investasi atau anak itu sebagai misalnya sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Ada seorang ibu yang menceritakan, aduh saya merasa bahagia sekali pada waktu anak saya datang memeluk saya, dia bilang, Mami, I love you, misalnya. Atau mama aku sayang sama mama atau papa gitu ya. Jadi kehadiran seorang anak yang membahagiakan membuat orang yakin bahwa child free itu bukan pilihan yang baik gitu ya. Jadi ada seorang ibu yang punya anak 4, dia coba membagikan pendapatnya kepada orang-orang lain yang seumurnya, yang masih muda juga, yang tidak mau punya anak gitu ya. Dia bilang, ya itu memang pilihan kamu, tapi pengalaman saya punya anak itu sangat menyenangkan gitu ya. Dan tidak harus saya direpotkan karena selalu ada bantuan untuk menolong anak-anak saya. Kira-kira begitu dia bilang. Nah, selain makna kehadiran anak, keyakinan pribadi tentu saja menentukan sikap kita, sikap orang mengenai child free. Memang karena pilihan pribadi maka didasarkan kepada keyakinan pribadi. Tetapi kesimpulan yang lain, kita perlu memandang kehidupan kita secara utuh tadi, bahwa kita adalah makhluk yang utuh, dan kehidupan kita secara seimbang, secara terintegrasi, secara kontekstual, dan selalu berpikir dalam mindset berkembang. Ya, kalau ahli psikologi mengatakan ini growth mindset, bahwa kita sebagai orang, sebagai manusia terus berkembang. Tadi saya mengatakan bahwa dalam pandangan holistik integratif, kita berkembang menuju satu kematangan yang ditandai oleh adanya kemampuan untuk interdependen, ya, untuk saling bergantung dan saling menolong. Jadi kemampuan saling itu akan bisa didapatkan pada waktu orang menjalani kehidupannya. Memang tidak selalu bahagia, memang tidak selalu menyenangkan, tetapi itulah perjalanan menuju kematangan. Dan mengasuh anak itu adalah bagian dari pertumbuhan sebagai pribadi. Coba tanya orang yang punya anak, baik ayah atau ibu. Ya. Tapi ada juga mungkin tidak menarik pelajaran dari mengasuh anak, hanya taunya susahnya saja, begitu ya. Atau mungkin ibu-ibu yang tidak punya banyak kesempatan mengasuh anak, tidak mengalami pertumbuhan. Misalnya punya anak, kasih satu neni, anak lain lagi kasih lagi satu babysitter. Gitu. Jadi dia sendiri tidak berinteraksi untuk mengasuh anaknya. Sehingga waktu ada masalah di sekolah, yang ditanya adalah pembantunya, dianya sendiri nggak kenal anaknya. Tapi itu sayang sekali, dia sebenarnya sedang melewatkan pertumbuhan pribadinya dia sendiri sebagai ibu atau sebagai ayah, gitu ya. Karena dengan alasan sibuk bekerja dan sibuk dengan kegiatan sosial segala macam, dia tidak mengambil bagian dalam pengasuhan anaknya. Padahal mengasuh anak adalah tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab utama orang tua. Untuk itulah anak dilahirkan melalui mereka oleh karena rencana Tuhan. Ya. Jadi mengasuh anak bukan dianggap sebagai beban, tetapi bagian dari pertumbuhan sebagai pribadi untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang. Kesimpulan yang lain bahwa tentang purpose of life atau tujuan hidup juga menentukan prioritas hidup. Apa yang menjadi tujuan hidup kita akan menentukan prioritas hidup kita. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, maka kita juga punya prioritas hidup yang jelas. Orang yang tidak punya prioritas hidup biasanya tidak punya tujuan hidup yang jelas. Jadi sangat penting kita mencari tahu apa tujuan hidup kita. Sebagai orang tua, sebagai pribadi, sebagai orang dewasa, sebagai seorang profesional. Menikah juga apa tujuannya menikah? Supaya kita bisa memprioritaskan. Yang disebut prioritas hidup adalah
kita menginvestasikan waktu, pikiran, doa, dan semua pengalaman kita terhadap prioritas itu. Apa yang menjadi prioritas hidup kita sangat menentukan, sangat ditentukan oleh tujuan hidup kita. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa perlu sekali kita memikirkan apa sebenarnya fokus hidup kita. Apakah kita fokus pada diri kita sendiri, tadi misalnya kebahagiaan saya tidak mau diganggu, saya tidak mau direpotkan oleh anak, karir saya tidak mau saya korbankan hanya untuk punya anak misalnya. Atau fokus kita, hidup kita adalah orang lain. Nah, ada juga yang mengatakan, kasihanlah anak-anak itu udah banyak yang lahir nggak ada orang tuanya. Saya nggak mau berkontribusi terhadap kesulitan-kesulitan. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia begitu concern sama orang lain, oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak punya anak, gitu ya. Ini memang rada apa ya, kontroversial juga ya, gitu ya. Tapi apakah betul dia sedang memikirkan orang lain juga nggak tahu ya. Itu hanya dia yang tahu ya. Lalu fokus hidup yang lain apakah adalah fokus hidup kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Gitu. Apakah fokus kita, hidup kita hanya kepada diri kita sendiri, atau orang lain di sekitar kita, atau fokus kita arahkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan yang menciptakan kita yang paling tahu siapa diri kita, untuk apa kita hidup, dan apa tujuan hidup kita, kenapa kita lahir di dunia ini. Gitu ya. Maka yang paling masuk akal adalah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan maunya apa sih untuk saya? Gitu ya. Termasuk punya anak, apa yang Tuhan mau? Apakah saya punya anak? Sudah tanya belum? Misalnya begitu ya. Ini bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin baik bertanya kepada Tuhan, Tuhan ingin kami punya anak atau tidak, gitu ya. Tuhan bilang mungkin nanti ya nggak tahu jawabannya apa, itu mah bukan pertanyaan, dia bilang gitu. Lalu kalau saya punya anak untuk apa, gitu ya? Apa gunanya saya punya anak, gitu ya? Nah, jadi paling tidak hidup kita sebenarnya ada hubungannya dengan rencana Tuhan bagi kita di dunia ini. Oke, mungkin segitu saja dulu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada Tasya. Terima kasih Pak Robert untuk sharing-nya. Sekarang kita mau buka untuk sesi tanya jawab ya, untuk sesi yang kedua ini. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya boleh raise hand atau enggak tulis di message. Silakan. Silahkan. Mungkin masih mencerna juga Pak. Tidak harus bertanya, bisa juga merespon. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau enggak, saya yang bertanya. Ayo Bapak Ibu dengan malu-malu bertanya. Apakah jelas penjelasannya? Biasanya gitu, harus ditunjuk. Jangan, ini bukan kuliah. Gitu ya. Saya memang suka usil orangnya. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bagi info aja ya tadi. Cepat kalau ada yang bertanya, tapi nggak mau malu bertanya. Kita tunggu 1-2 menit. Mungkin kita perlu tanya juga, Bapak Ibu yang ada di sini setuju dengan child free atau tidak? Gitu ya. Kira-kira pilihannya yang mana? Bagi yang sudah punya anak, kira-kira ada pemikiran nggak? Nyesel saya punya anak, lebih baik dulu nggak punya anak, gitu ya. Atau yang belum menikah, gini mulai mikir-mikir, ya. Atau yang tadinya rencana tidak menikah, misalnya, gitu ya. Apa sih anaknya punya anak, gitu ya. Gimana tuh? Tidak setuju. Pak Budiman tidak setuju. Kenapa, Pak? Udah nggak zamannya lagi itu mesti punya anak katanya. Child free-nya mesti dibolehin dong. Ya, mohon izin Pak, saya tidak open cam Pak. Nggak apa-apa, Pak, silakan. Ya kalau dari saya sih, ya kurang setuju kalau memang karena alasan-alasannya misalnya kayak karena tadi yang Bapak jelaskan ya, kalau misalnya
bentuk keegoisan atau bentuk karena ada masa lalu atau traumatik, menurut saya itu lebih menghindari ya Pak ya, menghindari memang menghindari luka, menghindari ya menurut saya sih bukan sebuah penyelesaian begitu Pak ya. Karena Ya. toh punya anak nggak punya anak kan tetap stres ada ya Pak ya, begitu sih ya maksudnya. Ya, jadi kalau Betul. misalnya punya prinsip bahwa bahagia tidak akan stres dengan tidak punya anak, ya menurut saya itu pemikirannya keliru. Toh tetap aja sumber stres yang lain ada. Dan toh kalau misalnya punya anak ada stres, itu pun bukan berarti harus dihindari. Ya seperti kata Pak Robert, itu sebuah proses pertumbuhan bagi diri kita. Begitu sih Pak. Iya, iya, betul. Kadang-kadang orang yang kasih alasan begitu sepertinya logis begitu ya. Iya Pak, mungkin yang tadi Pak ya, salah satunya Pak ya. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki Pak, sekarang banyak anak banyak pengeluaran. Iya betul, memang gimana harus kerja apa tuh ya kalau satu anak dihitungnya 300 juta biayanya. Berarti Iya kalau Pak. punya 3 anak gimana? Nah ini biasanya orang asuransi datang nih. Apalagi kan diiklankan kan itu Pak, kalau saya kan maksudnya kemarin-kemarin kan banyak yang iklan itu Pak, peningkatan gaji dengan peningkatan biaya pendidikan tidak seimbang Pak. Biaya pendidikan kan katanya meningkatnya kan sempat muncul banyak tuh Pak di internet tuh tentang itu tuh. Iya. Ya hal kayak gitu mungkin ya menimbulkan rasa khawatir ya jelas sih ada ya pasti ya bagi masyarakat dan yang lain ya mungkin akhirnya yang jadi solusinya terpikirnya udahlah nggak usah punya anak gitu Pak. Iya betul, itu kelihatannya hitung-hitungan yang sangat ini ya, sangat bisa dibilang realistis juga ya. Hitungan itu benar ya, finansial mungkin ya. Tapi akhirnya yang terjadi adalah jadi ketakutan gitu. Iya betul Pak. Dan akhirnya pilihannya tadi itu pilihannya, udahlah kita nggak punya anak lah, gitu, nggak usah punya anak lah. Ya. Toh banyak anak-anak lain yang bisa diasuh gitu. Ya terima kasih Pak Budiman. Gimana yang lain? Kalau saya nggak kurang setuju Pak. Lebih Kurang bagus setuju ya? mengatur ya. Kan ada orang juga mungkin memutuskan child free tapi tiba-tiba dia hamil, kemudian digugurkan, itu kan juga berdosa. Terus tadi ada yang childless tidak bisa punya anak itu Pak ya. Jadi ya rindu punya anak malah nggak bisa. Jadi ya bagi saya pribadi ini saya Pak ya, anak itu adalah berkat Tuhan. Jadi berkat, jadi bukan tujuan menikah kan bukan punya anak, tapi itu berkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberi anak, ya Tuhan juga akan memeliharakan anak-anak. Memang sih seperti tadi renungan tadi pagi itu Pak, nanti ada apa ya kesukaran besar, ada ini pasti secara manusia sih ya khawatir gitu Pak ya. Nanti gimana kalau saya udah meninggal, anak-anak saya dalam kehidupan imannya itu bagaimana gitu ya. Ya itu tadi Pak, belajar menanamkan ya fokus pada Tuhan tadi Pak. Yang terakhir itu saya sangat tertarik itu pada Tuhan. Itu, Pak, terima kasih. Iya, betul. Jadi apa yang menjadi fokus hidup kita akan menentukan pilihan-pilihan kita, gitu kan ya? Kalau kita fokus kepada bahwa saya harus bertanggung jawab untuk diri saya sendiri dan hanya saya yang bisa menentukannya, maka pilihannya juga akan didasarkan kepada itu ya. Gimana sih? Silakan, ada yang lain mau bertanya atau kasih komentar? Udah ada Pak di komentar, bagaimana kalau kita counter attack, dibilang child free-nya. Gimana caranya tuh counter attack itu? Diviralkan gitu ya, memang betul juga itu ya. Orang-orang media bisa ini. Nanti makanya seminar-seminar seperti ini juga kita bagian dari kita mengedukasi ya orang ya, mengcounter. Kadang-kadang yang viral itu memang yang heboh, tetapi kemudian jadi mempengaruhi ya, yang mempengaruhi pola pikir atau apa ya, perspektifnya orang, lalu bisa juga bisa menjadi menimbulkan isu ya.
Tapi ya jelas itu artinya ada yang dengan memperhitungkan tahun 2000 berapa itu Jepang akan punah. Nggak akan ada lagi 2045 barangkali dia akan punah gitu ya. Jadi kalau tahun 1945 mereka berjaya, 2045 bisa punah karena orang-orang muda aja pada nggak mau punya anak. Sementara yang tua-tua sedang sibuk memikirkan bagaimana mereka memanfaatkan teknologi supaya nanti mencapai society 5.0, di mana teknologi akan digunakan untuk memanusiakan manusia katanya, menolong semua keperluan manusia. Segitu mereka tidak punya harapan lagi kepada anak-anak muda. Dulu mereka sangat membatasi orang asing datang. Sekarang mereka membutuhkan orang asing untuk datang, mengisi kota-kota yang kosong, mengisi pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang Jepang. Atau mengisi, dia memanfaatkan orang-orang lain untuk mau punya keturunan. Sehingga nanti akan tidak ada lagi yang namanya pure Japanese. Mereka harus menerima kenyataan bahwa kawin campur adalah pilihan. Jadi orang-orang kulit hitam pun pada pindah ke Jepang. Jadi jangan heran nanti orang Jepang tuh mata sipit, kulitnya gelap. Daripada mempertahankan orang yang sipit dan kulitnya terang seperti orang Jepang begitu, tapi nggak ada keturunan yang lahir gitu ya. Nah, contohnya nanti begitu. Pak Beri mungkin mau ini kasih pendapat. Saya tadi tertarik dengan alasan child free tadi yang Bapak sampaikan tadi. Terkait dengan trauma masa lalu, sumber kebahagiaan dan kesiapan. Tapi satu hal yang agak menggelitik saya, kalau seandainya seseorang itu nggak punya anak, maksudnya tidak memilih untuk mempunyai anak karena masalah ekonomi, terus masalah kebahagiaan, saya pikir ada masalah kejiwaan sesungguhnya di dalam dirinya. Karena terlebih lagi masalah keyakinannya itu sedang bermasalah juga. Karena banyak kesaksian bahwa ketika seseorang itu punya anak, ketika dia yakin bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti mencukupkan, dan itu terbukti gitu. Kalau saya melihat, saya ketika punya anak justru saya lihat perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam diri saya ketika dalam proses setelah saya punya anak itu. Saya lihat, wow, kok bisa sampai sejauh ini gitu. Jadi 3 tahun yang lalu saya melihat bahwa diri saya hanya seorang gelandangan, tetapi 3 tahun terakhir ini, apalagi setelah punya anak ini, kayaknya beda banget begitu. Jadi seperti Bu Fatik tadi, ya memang saya pun nggak setuju kalau orang tidak punya anak begitu. Apalagi kalau kasusnya itu karena finansial dan lain sebagainya, itu saya rasa perlu dicek keyakinannya gitu. Dan tadi Bapak sudah singgung terkait dengan yang dari Jepang itu, memang 9 juta rumah itu sekarang itu tahun 2023 itu nggak punya warisnya gitu, pewarisnya gitu. Saya pikir apakah saya ke Jepang aja terus saya buat anak banyak-banyak di situ gitu kan. Oh, itu nanti ada undangannya, itu ada rumah dibagi-bagi free di Jepang nanti kalau ada yang mau tinggal. Tunjangan anaknya juga gede. Nah, tunjangan gede. Sedangkan panggilan mandat di dalam Alkitab, mandat budaya pun jelas sekali, Pak, untuk bertambah banyak dan beranak cucu lah begitu. Meskipun ya memang itu konteks dulu lah ya. Sekarang kita sudah terlalu padat begitu. Kalau Jepang malah sekarang kekurangan begitu. Indonesia dengan 350 juta jiwa itu ya mungkin masih padat begitu. Tetapi kalau ini berkelanjutan terus, ya saya rasa ada persoalan pada manusia gitu. Kenapa nggak mau punya keturunan lagi? Masalah nanti 2 atau 3 atau 4 itu kan ya tergantung dari kepadatan sebuah tempat itu gitu. Jadi mungkin itu aja, saya sharing aja Pak. Saya lihat kalau semakin banyak anak banyak rezeki, kalau yakin begitu ya pasti masih kok sampai sejauh ini begitu. Ya. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Jadi memang maksudnya kita berbagi ini kan kita bisa membahas isu-isu yang kontroversial ini ya.
Tetapi juga kita tidak sedang bermaksud menilai orang secara normatif gitu ya. Tetapi juga kita perlu melihat secara lebih menyeluruh fenomena ini begitu ya, sehingga kita tahu bersikap dan juga kita tahu bagaimana kemudian kita, kalau misalnya isu itu kita bahas di dalam konteks keluarga misalnya gitu ya, bisa melihat dari yang seimbang, lebih seimbang gitu ya. Justru harusnya bersyukur dong punya anak. Kenapa bersyukur punya anak? Karena kita menjadi lebih bertumbuh, lebih baik lagi. Kita belajar bertanggung jawab. Kita sedang, misalnya kalau dia punya keyakinan, kita sebenarnya sedang menjalankan mandat ilahi, misalnya gitu ya. Dan kita berkontribusi kepada bangsa juga, karena ada keturunan kita yang akan meneruskan untuk menjaga bangsa ini gitu ya. Ya memang kalau kita bilang kalau semua orang tinggal mau punya anak, kita bilang ya kan bukan nggak semuanya juga. Oh iya, kalau nanti semakin rame, ya ini contohnya sudah ada kan. Coba tanya orang-orang muda misalnya di negara-negara maju sekarang itu ya. Berapa orang yang mau punya anak dan mau repot ngurusin anak gitu ya. Apalagi udah main hitung-hitungan finansial, belum lagi kesanggupan, kerepotan, kerja keras misalnya. Mana sempat saya ngurusin anak, dia bilang gitu ya. Nah kalau jutaan orang yang berpikiran begitu seperti apa kira-kira? Itu kan kalau pertanyaan realistisnya lah begitu ya, pertimbangannya ya. Jadi dari segi pertimbangan keyakinan, moral, budaya, pribadi, sosial, kemudian intergenerasi gitu ya. Itu kan bisa kita punya pemahaman yang lebih jelas bahwa itu memang tidak sesimpel itu juga pilihan-pilihan itu ya. Apalagi kalau pilihan itu didasarkan kepada upaya menghindari penderitaan, menghindari ketidakbahagiaan gitu ya. Atau menghindari tanggung jawab. Memang ada juga yang mengatakan orang yang memilih child free itu egois, dia bilang gitu. Ya, itu pikiran orang. Tapi ada juga yang salah, saya mau ini bilang orang yang memilih child free itu egois. Mungkin menurut saya bukan egois, tapi egosentris, gitu ya. Karena kalau egois apa yang dia dapatkan dari nggak punya anak gitu ya. Tapi sebenarnya egosentris ya karena dia lebih berfokus kepada apa yang menyusahkan dia, apa yang membuat dia tidak bahagia, apa yang dia korbankan kalau punya anak, begitu kan? Yang dia tidak pikirkan adalah apa dari sudut pandang lain kalau punya anak misalnya ya, apa kontribusinya dan bagaimana kemudian itu ya manfaatnya bagi keluarga juga ya. Tentu saja secara natural mungkin setiap keluarga berharap kalau anaknya menikah ya punya anak gitu ya. Kalau belum punya anak ya masih dicek ada apa gitu ya. Apakah ada masalah biologis kah, ada masalah sosial kah, belum siap, apa yang bikin belum siap. Dia bilang kayak masih pindah-pindah nih, ngontrak-ngontrak, nggak usah punya anak dulu lah, repot gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi kalau harus udah punya rumah dulu gitu ya. Ya supaya settle itu juga mungkin masuk akal juga alasannya gitu ya. Ya memang tidak mudah membuat pilihan-pilihan seperti itu ya. Oke, waktu saya mungkin tinggal 1 menit lagi ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan lain silakan. Nah, sambil menunggu, saya minta izin untuk menampilkan sesuatu ya. Oh, ini dia. Jadi mungkin ada yang mengenal saya dulu adalah bagian dari manajemen LK3 dan sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Walaupun masih ada yang menghubung-hubungkan saya dengan LK3, memang ya saya masih bagian dari konselor LK3 atau pengajar yang sekarang sudah mulai berkurang, tapi bukan lagi. Jadi, tetapi saya sendiri sudah komitmen dengan beberapa orang teman, komitmen untuk lebih fokus kepada memberikan konseling, ya,
menyediakan waktu untuk memberikan konseling dan juga melatih konselor gitu ya. Jadi ini yang coba dilakukan. Ada beberapa orang yang membantu juga membuat satu center ya. Center for Holistic Integrative itu tahun lalu kita buat, lalu mulai 2023 mulai beroperasi begitu ya. Sorry, ini adalah logo dari center ini. Ya. Kalau di website kita membuat website yang ininya www.docpitoy. Ada yang bertanya Dok Pitoy itu apa? Itu adalah nama alias saya, gitu ya, yang diberikan oleh teman di Filipina. Gitu ya. Katanya kalau namanya Robert dipanggilnya Pitoy, kalau di Amerika Bob gitu ya. Jadi rupanya ya udah saya jadi Dok Pitoy karena saya punya gelar doktor katanya. Jadi saya panggil kamu Dok Pitoy. Jadi supaya gampang mengingatnya gitu ya. Ya saya senang karena itu mereka banyak mensupport kami pada waktu itu ya. Jadi CISAI ya, Center for Holistic Integrative. Sebenarnya yang paling dibutuhkan ini ada 5 ini yang mungkin masih dalam jangkauan kapasitas saya untuk melakukan, yaitu program-program webinar, workshop atau pelatihan ya, khususnya pada orang-orang muda. Ya, jadi isu orang muda biasanya personal development, career development, kemudian persiapan pernikahan untuk membentuk keluarga. Dan yang penting juga yang mungkin sekarang mulai banyak dilakukan adalah post-wedding transition. Jadi orang menikah 5 tahun pertama itu perlu banyak pertolongan, penyesuaian, peranan, kesepakatan, komitmen, segala macam. Nah, di samping edukasi yang di atas ini, yang di bawah juga dalam melakukan layanan konseling dan pelatihan konselor. Ya, saya sudah menyiapkan modul yang kebetulan saya juga dulu banyak melakukannya, jadi tapi sekarang lebih banyak melakukannya sendiri di bawah center ini ya. Nah, ini contoh beberapa modul ya, personal career development, misalnya tentang You Are Special, Ikigai, 7 Factors. Ini adalah yang sudah siap, yang pernah dibagikan. Beberapa modul, self management, ya, bagaimana membuat goal setting yang smarter. Lalu dalam hal persiapan pernikahan, kalau di gereja ini namanya konseling pranikah biasanya. Tapi ini adalah beberapa isu yang biasanya muncul ya, melajang atau menikah, kemudian bagaimana mengenali perbedaan pasangan pada waktu menikah. Sebaiknya mengenal pasangan secara pribadi sebelum menikah, supaya nanti nggak kaget sesudah menikah, ya kan? Jadi belajar mengenal bagaimana memilih pasangan, isu-isu tentang seks, dating, lalu sebelum mengatakan saya bersedia. Ini juga adalah beberapa yang penting. Tentu saja nanti masih akan berkembang, tetapi ini adalah hal yang perlu. Lalu tentang post-wedding transition, penyesuaian transisi sesudah menikah. Nah, menikah itu sebenarnya bisa mahal pada waktu perayaannya, begitu ya. Tapi sebenarnya the real battle-nya, pertempuran sebenarnya itulah sesudah menikah. Dan itu perlu penyesuaian. Ya, ini beberapa isu tentang kesepakatan, membuat komitmen, penyesuaian diri, anak, mertua, gitu ya, parent in law ya. Lalu tentang bagaimana membentuk our family, keluarga kita, gitu ya. Termasuk mengembangkan budaya dan value atau prinsip-prinsip dalam keluarga sendiri ya, terlepas dari latar belakang masing-masing. Nah, kemudian tentang pelatihan konselor yang bisa nanti dari mulai ada 3 tahapan, basic, menghasilkan lay konselor, intermediate bisa spesialis, seperti misalnya tadi mentor atau konselor untuk fatherless itu spesialis ya. Tapi juga kita nanti akan mungkin membuat certified konselor juga. Ya. Ini informasi barangkali bertanya-tanya tentang apa ya. Sementara ini ada 3, ini fotonya isinya foto saya semua, tapi sebenarnya nanti trainernya juga akan ada yang lain. Ya. Nah, yang bisa saya tampilkan adalah foto saya, karena itu lebih tersedia dan saya lebih memastikan bahwa saya pasti ikut, gitu ya. Nanti kalau ada yang lain, Pak Reza sudah bersedia masuk ke situ juga, nanti ada ya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh CISAI. Oke, saya kembalikan ke Tasya. Mungkin mau memberikan rangkuman atau selanjutnya bagaimana penutup. Terima kasih untuk Pak Reza.
Terima kasih untuk Pak Robert, untuk waktunya, untuk sharingnya. Saya berharap semoga bertambah ilmunya, kita semua diperlengkapi. Karena child free ini sebenarnya bukan hal yang gampang, bukan sesuatu hal yang untuk mengambil suatu keputusan child free itu bukan suatu hal yang mudah. Itu pasti ketika seorang memilih untuk child free, dia pasti sudah memikirkan banyak hal, bagaimana pandangan orang juga terhadap mereka. Karena mungkin di Indonesia itu masih sangat tabu ya untuk child free ya. Satu hal yang penting kalau tadi saya dengar dari Bu Fatik atau siapa bahwa anak itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika kita dikasih anak, ketika kita enggak, itu adalah berkat dari Tuhan. Yang harus kita syukuri dan kita harus menjaga itu. Nah, sebagai penutup, saya mungkin mau minta mungkin Pak Reza atau Pak Robert mungkin ada 1 atau 2 kata, untuk menutup, seminar kita hari ini. Silakan Pak Reza. Apa ya? Ada banyak yang bisa diomongin, tapi waktunya nggak ada. Closing statement. Ya, closing statement. Ya, semuanya balik lagi ke kita masing-masing ya. Cuman kita yang tahu di mana kondisi kita waktu kita memutusin mau punya anak atau nggak mau punya anak. Tapi ya sebagai manusia yang baik, mestinya kita ya nggak menilai orang lain. Kita diem aja sih, nggak usah komen, nggak usah judging, nggak usah ambil sisi mau ini bener ini salah, santai aja lah gitu ya. Kayaknya mah udah nggak zaman begitu-begituan. Tiap orang punya masalahnya masing-masing, tiap orang punya opininya masing-masing. Yang penting kita ngelakuinnya sesuai dengan tadi Pak Berry bilang, keyakinan kita. Sudah gitu kita juga punya relasi yang baik sama Tuhan. Jadi nanti tinggal tanggung jawaban kita kembali lagi ke Tuhan. Seperti tadi Bang Robert bilang, kok ujungnya jadi bawa-bawa Tuhan ya? Tapi saya setuju sih gitu ya. Karena cuma Tuhan dan kita yang tahu. Plus suami istri kita kalau kita cerita. Jadi kita pokoknya mah satu tim, penting keluarga. Pasti tadi seneng waktu ngomong tentang semua balance, suka duka memang gitu. Pasti ada sukanya, pasti ada dukanya, tapi yang penting yang paling asik kalau jalanannya bersama-sama. Kayak gitu. Nanti mau tumbuh mau nggak tumbuh tergantung lagi nanti berapa besarnya kasih karunia dari Tuhan buat kita dan kita mau nggak dibentuk sama Tuhan melalui tadi itu punya anak gitu ya. Saya juga setuju, saya juga dibentuk banget sama anak saya gitu ya. Jadi setuju sama yang kata Bang Robert bilang tadi itu ya. Tuhan bakal pakai anak kita buat bentuk kita buat apa? Lebih baik lagi. Jadi orang lebih baik lagi. Kayak gitu ya. Keren. Terima kasih hari ini semua udah pada hadir. Saya senang bisa hadir di tempat ini dan berbagi. Semoga nanti kita bertemu lagi di seminar selanjutnya. Demikian dari saya. Saya ingin menyampaikan sedikit ya. Nah, ini tentang child free ya. Memang pilihan child free adalah pilihan masing-masing. Tetapi yang harus kita ingat bahwa di dalam setiap keluarga pasti ada anak. Anak adalah bagian penting dari keluarga. Dan Tuhan biasanya bekerja di dalam setiap peradaban melalui keluarga. Ya. Sehingga pilihan untuk menjadi child free harus betul-betul mempertimbangkan apakah betul itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap orang yang mengambil pilihan tadi. Jadi kita harus betul-betul memikirkan, mempertimbangkan bahwa hidup kita bukan hidup kita sendiri. Dan kita adalah ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk maksud tertentu. Jadi lebih baik kita bertanya, apa yang diinginkan Pencipta saya kepada saya, daripada saya memikirkan apa yang baik buat saya di luar dari rencana kehendak Sang Pencipta. Demikian. Wow, terima kasih sekali. Sungguh menguatkan untuk closing statement-nya dari Pak Reza dan Pak Robert. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 malam WIB, saya akan tutup seminar kali ini.
Next, bakal ada seminar-seminar berikutnya yang mungkin nanti akan diinfo lebih lanjut. Jangan lupa untuk ikut, karena kita juga perlu belajar. Never stop learning. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami tunggu infonya lagi. Ya, setiap bulan kita akan adakan ya. Ya. Dan tolong dibantu untuk mengisi form evaluasi atau masukan, Ya. karena itu akan menolong kita untuk lebih tajam lagi untuk ini ya. Ada banyak pilihan topik, tetapi kadang-kadang juga mana yang lebih ini ya, mana yang lebih prioritas. Menjawab kebutuhan. Ya, karena nggak mungkin semuanya, tapi memang terbatas dari kapasitas kita juga. Oke, selamat malam, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye semuanya, selamat malam. Terima Teman-teman. kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih, selamat malam. Dr. Ike, terima kasih juga sudah hadir. Udah leave. Dr. Ike dari Semarang.